Bertahun-tahun yang lalu, dunia ini pernah indah dan damai. Itu semua sampai suatu hari, dungeon dan dunia rahasia muncul dalam jumlah besar bersama dengan para monster. Dunia berada di ambang kehancuran, tetapi manusia juga memperoleh kekuatan luar biasa. Mereka memperoleh kekuatan untuk menghadapi para monster dengan mudah. Kemunculan para job changer memungkinkan beberapa kota manusia untuk bertahan hidup. Di taman pusat sebelum hutan Suaka, seorang profesor sedang memberikan pengarahan kepada para siswa tentang ancaman monster. Dia berkata bahwa itu karena tidak semua job changer memiliki kemampuan untuk menghadapi monster. Dari belakang, seseorang melangkah maju untuk mendengarkan diskusi profesor. Itu adalah seorang anak laki-laki berambut putih bernama Hiro yang menatap ke depan dengan serius. Dia menyipitkan matanya dengan serius dan tetap terdiam, mengepalkan tinjunya. Dia teringat sebuah kenangan dari masa kecilnya. Dulu, mereka memberitahunya bahwa penolakannya hanya menyia-nyiakan bakat adiknya. Orang-orang ini membawa pergi adiknya, mengatakan merekalah yang melindungi dunia dan bukan dia. Tiba-tiba, semua orang menoleh untuk melihatnya ketika seseorang mengenalinya sebagai si jenius hero. Dia tersenyum sopan dan menyapa semua orang, mengatakan dia sepertinya tidak terlalu terlambat. Dari belakang kerumunan, seseorang tiba-tiba permisi dan meminta jalan. Itu adalah seorang penyihir api berambut merah bernama Eula yang dengan marah bertanya mengapa Hiro datang sangat terlambat. Dia bahkan mengejeknya bahwa dia mungkin mendapatkan profesi yang buruk dan terlalu takut untuk muncul. Hiro hanya memberitahunya bahwa tidak ada yang namanya profesi yang buruk. Yang ada hanyalah orang-orang yang buruk. Mendengar dia mengucapkan kata-kata ini, Eula tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya bahwa dia tidak punya teman untuk membentuk tim. Tapi karena tidak terganggu, Hiro tidak mempermasalahkannya karena dia memang tidak berencana untuk membentuk tim dengan siapapun. Itu bukan masalah besar baginya karena memiliki tim berarti membagi pengalaman yang didapat. Eula menatapnya, berpikir dia benar-benar keras kepala dan memutuskan dia tidak akan menyelamatkannya jika terjadi sesuatu yang salah. Tetapi jika dia bersedia merendahkan diri, dia bilang dia bersedia menerimanya di timnya. Sementara itu, siswa lain bergosip bahwa dia mungkin tidak sekuat mereka. Profesor kemudian memeriksa apakah semua orang sudah siap karena dunia rahasia telah diaktifkan. Batas waktu bagi mereka adalah 3 hari, di mana mereka harus mencapai minimal level 3 agar memenuhi syarat sebagai pemburu monster. Selain itu, area penilaian terbatas pada 3 lapisan terluar dan melintasi batas sangat berbahaya. Begitu penilaian dimulai, Hira tidak membuang waktu dan langsung berlari ke area pengujian. Eula kesal, heran kenapa pria ini sangat kompetitif. Mereka mulai berlari ke atas, dan dalam waktu singkat dia berhasil mencapai panggung. Siswa-siswa lain tidak bisa menahan rasa kagum dengan kecepatannya. Mengagumi kebugaran fisiknya, platform teleportasi mulai aktif mengatur tujuan ke Suaka hutan. Dia memasang ekspresi penuh tekad saat hitungan mundur, teleportasi mulai aktif. Tak lama, pusaran cahaya biru mulai berputar dan menyedotnya masuk. Seketika, dia mendapati dirinya berada di dalam area Suaka hutan. Ada 2 profesor yang menunggu, bertanya-tanya seberapa tinggi level para siswa bisa naik. Mereka terutama memperhatikan Eula, berpikir profesinya sebagai penyihir api memberinya keuntungan. Mereka juga mempertimbangkan Hiro yang mengalami fenomena langit dan mendapatkan profesi necromancer, tapi mereka menganggapnya biasa-biasa saja. Dan mayat hidup yang bisa dia panggil hanya sebanding dengan monster level 2. Sementara itu, Hiro menyadari gerakan halus di dalam semak-semak di belakangnya. Muncul seekor kelinci monster yang mengaum saat meluncur ke arahnya untuk menyerang. Hiro segera menyadari kehadiran monster itu. Dia mengeluarkan pedangnya, berpikir ini akan sempurna untuk pemanasan. Hanya dengan 1 tebasan, dia berhasil menebas kelinci itu. Kelinci itu jatuh ke tanah di bawah kakinya, mengerang dan tidak sadarkan diri. Sebuah notifikasi kemudian memberitahunya bahwa dia mendapatkan 5% pengalaman karena membunuh kelinci itu. Dia kemudian menghela napas, lega karena bisa menangani monster liar level 1 sendirian. Di dunia ini, setiap orang bisa memasuki menara ganti profesi saat mereka berusia 18 tahun. Setelah itu, mereka bisa melanjutkan hidup sebagai orang biasa atau berpartisipasi dalam penilaian untuk menjadi seorang pemburu. Hiro memilih untuk menjadi seorang profesional, bukan karena semangat mulia atau untuk mendapatkan banyak uang. Itu karena dia menyaksikan keluarganya direnggut darinya satu persatu saat dia tidak berdaya. Dia merasakan kelemahannya sendiri dan belajar bahwa hukum tidak dapat melindungi orang-orang yang dia cintai. Inilah motivasinya. Dia ingin menjadi seseorang yang cukup kuat untuk melindungi apa yang menjadi miliknya. Saat dia terus menjelajah, dia bertemu dengan tupai abu-abu level 2. Dia bertanya-tanya mengapa dia bertemu monster yang seharusnya tidak muncul secepat ini. Menghadapi monster level 2 bukanlah sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah. Dengan ini, dia tidak punya pilihan selain memanggil familiar mayat hidupnya yang rusak level 1.
Mayat hidup yang rusak itu langsung menyerang monster tupai tanpa ragu-ragu. Tapi kemudian, tanah mulai retak dan beberapa tupai abu-abu lagi keluar dari lubang. Hiro sangat terkejut karena ada 3 monster lagi yang harus dia hadapi. Dia bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak monster level 2 di sekitar area ini. Dia tahu bahwa untuk menghadapi lawan-lawan ini di hari pertama, sebagian besar tim tidak akan punya kesempatan. Namun, kemampuannya memanggil tidak terbatas hanya pada satu makhluk. Berdiri di puncak menara pergantian profesi, dia teringat siswa lain yang meremehkan profesi yang dia bangkitkan. Mereka tertawa karena makhluk mayat hidupnya hampir sebanding dengan orang biasa. Dia ingat Eula sangat marah setelah mendengar perkataan mereka dan hampir membakar mereka dengan apinya. Tapi Hiro hanya bisa melihat mereka sebagai sekelompok orang bodoh. Sama seperti sekelompok orang yang membawa pergi adiknya waktu itu, orang-orang ini sangat berpikiran sempit. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan kesal, berkata bahwa dia bukan pemanggil mayat hidup biasa. Dia dengan bangga menyatakan dirinya sebagai penguasa mayat hidup saat memanggil para mayat hidupnya. Dengan mereka di sisinya, menghadapi tupai abu-abu rendahan ini bukanlah apa-apa baginya. Sejak saat itu, notifikasi perolehan poin pengalaman terdengar satu demi satu. Makhluk-makhluk mayat hidup terus memukul mundur para monster dan menyudutkan mereka. Tapi seperti kata pepatah, hewan yang terpojok akan melawan. Yang mengejutkan Hiro, monster-monster ini mulai memukul mundur makhluk-makhluk yang dia panggil. Dia benar-benar bingung karena monster-monster ini seharusnya tidak lebih kuat dari mayat hidupnya. Tikus-tikus itu menggertakkan gigi dan mengeraskan otot mereka. Mereka mulai berubah wujud. Dari punggung mereka, tumbuh sepasang sayap kelelawar. Melihat mereka, dia hanya bisa menyimpulkan bahwa monster-monster ini telah naik level. Dia segera memerintahkan mayat hidupnya untuk mundur sejenak dan mereka pun mematuhinya. Dia kemudian mengirim mereka untuk melancarkan serangan habis-habisan pada monster itu. Ketiganya bergegas untuk menghadapi Raja Tikus Greywood, sementara monster itu bersiap untuk melawan balik. Tapi karena monster itu kini bisa terbang, para mayat hidupnya kesulitan bertarung. Hiro memutuskan bahwa jika 3 mayat hidup tidak cukup, dia harus memanggil 3 lagi. 3 mayat hidup lagi kemudian dipanggil, tepat mengelilingi Raja Tikus Greywood. Serangan gabungan mereka berhasil menjatuhkan monster itu ke tanah. Hiro menyipitkan matanya saat melihat pertempuran yang sedang berlangsung. Di sanalah monster itu melarikan diri dari gerombolan mayat hidupnya. Dia memuji kecerdikan monster itu karena datang langsung ke arahnya. Tapi sial baginya, berhadapan dengan Hiro juga merupakan jalan buntu baginya. Tangan-tangan kecil yang gelap kemudian muncul dan menelan tikus itu saat dia mengaktifkan skill erosi rohnya. Tidak lama kemudian, monster itu berada di dalam sebuah ruang yang penuh dengan roh-roh dominan yang memandangnya rendah. Ia kemudian mendengar suara yang memerintahkannya untuk tunduk, yang membuat monster itu mulai kehilangan kesadarannya. Sebuah jejak kemudian diaktifkan di dahi monster itu saat kondisinya terus memburuk. Saat kepalanya meledak, dia bertanya-tanya apakah itu benar-benar jejak yang dipasang oleh orang lain. Dia tidak percaya bahwa monster itu benar-benar mengaktifkan penghancuran diri. Saat monster itu tergeletak di bawah kakinya, dia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Tetapi, dia dengan cepat menyadari bahwa dia tidak punya banyak waktu dan harus memprioritaskan mencapai level 6. Sambil berjalan ke depan, dia diam-diam bersumpah untuk segera menyusul adiknya. Di sisi lain hutan, siswa-siswa lain sibuk menghadapi monster yang berbeda. Monster babi hutan itu menabrakkan dirinya langsung ke arah mereka, sehingga mereka kesulitan menanganinya. Untuk menyelamatkan mereka, Eula mengaktifkan tinju apinya untuk melawan monster itu. Dalam sekejap, yang mereka dengar hanyalah raungan kesakitan yang keras saat monster itu hangus terbakar api. Begitu saja, tim mereka telah mengalahkan babi hutan berlapis baja level 3. Butuh banyak usaha, tetapi pada akhirnya mereka berhasil menanganinya. Eula bahkan dengan bangga menyatakan bahwa dia bertujuan untuk memburu monster level 5 sebelum penilaian berakhir. Tetapi Oge dan Yana menyatakan bahwa mereka mungkin tidak dapat mengikuti rencananya. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar dan ketiganya menjadi waspada. Mereka menyimpulkan bahwa itu bukan gempa bumi, lebih seperti ada sesuatu yang mendekat. Dari balik pepohonan, muncul monster menjulang yang terbuat dari batu. Setelah menunjukkan dirinya sepenuhnya, terungkap bahwa ini adalah monster kera batu level 6. Og dengan cepat menyarankan agar mereka menyebar karena akan buruk jika monster ini mengunci mereka. Tetapi karena ketakutan yang luar biasa, lutut Yana lemas dan dia jatuh ke tanah. Dia tidak bisa berdiri, kakinya gemetar karena sangat ketakutan. Dia berteriak saat kera batu itu mulai mendekatinya. Monster itu mengunci pandangannya padanya dan mengenalinya sebagai target, sementara Og dan Eula menjadi waspada. Tanpa ragu-ragu, Og dengan cepat maju untuk menahan serangan dari monster itu. Dia menggertakkan giginya saat bersiap menahan benturan dari monster yang datang.
Og teringat kakek neneknya, serta janjinya untuk kembali dengan selamat. Monster itu mengepalkan tinjunya dan bersiap menghajar mereka, tapi Oge bertekad untuk tidak mundur dan melindungi rekan timnya. Saat pukulan itu mendarat, debu dan asap membubung dari tanah, sementara Eula dengan cemas memanggil rekan timnya. Tapi yang mengejutkan kerabatu itu, seekor monster mayat hidup sudah menahan tinjunya hanya dengan sabitnya. Og dan Yana terkejut, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Dari belakang kemudian muncul Hiro, mengejutkan Eula dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Dia berdiri di sana saat Eula bertanya-tanya sejak kapan dia tiba. Dia tidak menjawab, tapi malah mulai bicara tentang melindungi orang yang ingin dia lindungi. Saat makhluk mayat hidupnya merobek tubuh kerabatu itu dengan mudah, dia berkata bahwa itulah tugas seorang profesional. Eula terkejut melihatnya mengalahkan monster level 6 hanya dengan satu serangan. Monster itu mengakui kekalahannya dan mundur kembali ke hutan. Monster itu berbalik, tidak berencana untuk kembali dan mengganggu mereka lagi. Eula dengan panik menoleh ke Hiro untuk bertanya tentang malaikat maut itu, tapi terkejut karena dia tiba-tiba menghilang. Teringat ini bukan kekuatan yang dia tunjukkan waktu itu, dia jadi bertanya-tanya seberapa kuat Hiro sebenarnya. Eula bergegas memeriksa rekan timnya, dan Og meyakinkannya bahwa mereka baik-baik saja. Tapi saat mendengar Oge menggodanya, Yana jadi sedikit kesal. Eula lalu bertanya apakah mereka melihat Hiro, dan Og berkata mereka melihatnya menuju ke arah larinya kerabatu itu. Og dan Yana bertanya-tanya apakah dia akan menghabisi monster itu setelah malaikat maut melukainya. Saat itulah Eula bertanya kepada mereka apakah mereka ingat apa profesi Hiro saat upacara pergantian profesi. Keduanya saling berpandangan saat teringat dia adalah seorang pemanggil mayat hidup, tapi kemudian terkejut saat akhirnya menyadari apa yang terjadi. Eula benci mengakuinya, tapi dia tidak punya pilihan lain dan harus menerimanya. Ada kemungkinan besar bahwa Hiro mungkin lebih kuat dari yang bisa mereka bayangkan. Sementara itu, kerabatu yang melarikan diri terlihat mundur kembali ke pegunungan. Tapi tanpa sepengetahuannya, Hiro sudah melacaknya dan bertanya siapa yang memerintahnya. Kerabatu itu hanya balas berteriak padanya. Melihat monster ini tidak mungkin mau bicara, dia memutuskan untuk menjadikannya subjek uji coba. Dia mengaktifkan skill pembaca ingatan miliknya, versi peningkatan dari skill erosi roh. Kerabatu itu menyipitkan matanya saat skill Hiro mulai bekerja. Sebuah bayangan siluet yang marah terlihat, mengungkapkan bahwa dialah dalang di balik semua ini. Melihat jejak di dadanya, Hiro menyadari bahwa itu adalah jejak yang sama seperti pada Raja Tikus Kayu Abu saat itu. Entitas itu, sang bos penjara bawah tanah, merasuki kerabatu dan bertanya apakah Hiro adalah manusia yang membunuh beberapa jenderalnya. Hiro tidak terpengaruh dan memastikan apakah dialah yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Bos penjara bawah tanah itu tidak menjawab dan hanya menyatakan bahwa dia adalah monster level raja yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh Hiro. Namun di mata Hiro, dia hanyalah segumpal poin pengalaman remeh yang akan membuatnya berkembang. Bos penjara bawah tanah menertawakan kesombongannya dan mengancam akan melahap umat manusia setelah dia bangkit kembali. Mendengar ini membuat Hiro marah, membuatnya mengepalkan tinjunya. Atas perintahnya, sang malaikat maut langsung memenggal kepala kerabatu itu dengan mudah. Hiro sangat benci ketika orang mengancamnya dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi bos penjara bawah tanah itu hanya merasuki kerabatu, dan oleh karena itu, tubuh aslinya tidak benar-benar rusak. Meskipun begitu, membunuh kerabatu memberinya poin pengalaman yang cukup untuk mencapai level 6. Dengan ini, dia memenuhi syarat untuk akhirnya mengaktifkan kebangkitan kedaulatannya. Setelah aktivasi, dia mendapati dirinya berdiri di tengah badai energi gelap yang menyeramkan. Dia kemudian melihat bayangan Eula, Yana, dan Oji. Tiba-tiba, mereka bertiga terkejut melihat sesuatu di depan mereka. Berdiri di hadapan mereka adalah makhluk besar seperti ular dan siluet seorang pria misterius. Melihatnya, Hiro terkejut saat menyadari bahwa itu adalah kaisar yang sebenarnya. Percikan ungu dan makhluk seperti naga terlihat muncul dari dalam awan. Di antara kerumunan penasaran yang menyaksikan pemandangan ini dari bawah, ada seorang wanita misterius. Dia hanya tersenyum dan memperbaiki topinya saat dia menyadari bahwa ini adalah kebangkitan kedua. Dia kemudian berbalik untuk pergi, mengatakan sayang sekali mereka harus meninggalkan kota. Kembali di suaka hutan, para profesor merasa gembira sekaligus cemas dengan kebangkitan kedua itu. Mereka merasa aneh, karena sepertinya ada sesuatu yang menghalangi aktivasi batu spasial. Mereka sudah mencoba semua yang mereka bisa, tetapi lorong itu masih tidak merespons. Para profesor takut ini mungkin tidak bersifat sementara dan alam rahasia itu tampaknya telah tertutup secara permanen. Sementara itu, upacara pengorbanan akbar akhirnya selesai dan manusia tidak bisa lagi melarikan diri. Bos penjara bawah tanah memerintahkan para pelayannya untuk menebar kekacauan karena tidak akan ada lagi yang mengganggu mereka.
Sementara itu, sekelompok siswa sedang berjalan-jalan santai di sekitar hutan. Saat mereka berjalan, salah satu dari mereka melihat sesuatu di belakang. Ketika mereka menoleh, mereka melihat ogre yang menjulang tinggi menatap mereka. Ogre level 6 itu mengaum, menakuti mereka bertiga. Sementara itu, terdengar juga suara gemerisik keras dari semak-semak. Muncul monster seperti ular yang melilit para siswa. Kelompok lain bertemu dengan sekawanan serigala dan terpojok di sebuah pohon. Ada juga beberapa siswa yang terperangkap di jaring laba-laba. Sementara itu, para profesor masih mencoba membuka dunia rahasia, tetapi mereka tidak bisa. Mereka panik karena para siswa di dalam tidak akan bisa keluar dari tempat itu. Profesor itu memutuskan untuk mematikan perangkatnya setelah merasa dirinya tidak berdaya. Dia mendekati platform teleportasi, mengatakan mereka hanya bisa berharap para siswa di dalam dunia rahasia bisa mengalahkan dalang di baliknya. Sementara itu, Hiro berhasil menyelesaikan kebangkitan kedaulatannya dan mengubah pekerjaannya menjadi penguasa mayat hidup. Dia memperoleh skill aktif tingkat dewa yang unik bernama kekuatan penguasa. Dia juga mendengar suara itu menyatakan bahwa dia telah memperoleh skill pasif tingkat dewa, tekad yang gigih. Suara itu terus menjelaskan tujuan dari skill-skillnya, yang membuatnya bertanya-tanya siapa yang berbicara. Suara itu kemudian mengungkapkan bahwa itu adalah roh dari sistem pekerjaan tingkat dewa, yang mengejutkan Hiro. Yang lebih mengejutkannya lagi, terungkap bahwa roh ini adalah malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh itu mengungkapkan bahwa ia mampu melakukan berbagai hal, termasuk memindai area untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Hiro memerintahkan malaikat yang jatuh itu untuk mulai memindai area tersebut. Roh itu kemudian memberitahunya bahwa ada 4 tanda kehidupan, yang membuat Hiro berpikir apakah itu tim Eula. Dia memintanya untuk lebih spesifik, tetapi roh itu merespons dengan menggunakan arwah pendendamnya. Tangannya bersinar dengan energi gelap memanggil 3 arwah pendendam di depannya. Dia kemudian memerintahkan mereka untuk mencari di area itu, yang langsung mereka ikuti saat mereka berjalan menuju hutan. Hiro duduk dan memutuskan untuk mencoba kemampuan barunya. Dia menutup matanya dan berbagi penglihatan dengan salah satu arwahnya. Matanya bersinar saat dia merasa terhibur dengan hal itu. Dia memindai arwahnya karena sekarang dia bisa berbagi tubuh dengan mereka. Salah satu arwahnya sepertinya mendeteksi sesuatu, mendorongnya untuk bertanya. Dia terkejut melihat tanah hangus karena api, mengira itu adalah tim Eula. Dia kemudian meminta malaikat yang jatuh itu untuk memindai kehidupan lagi, tetapi ia menjawab 0. Dia menjadi bingung karena hanya butuh setengah menit untuk menghilang dengan cepat. Dia juga menyadari bahwa tidak ada jejak kaki dan tanda-tanda kepergian. Dia cepat-cepat berdiri, menolak percaya bahwa mereka menghilang begitu saja. Dia teringat bahwa Eula memiliki profesi langka dan monster level rendah tidak bisa menjadi ancaman bagi mereka. Dia menggeretakkan giginya, berpikir bahwa sesuatu benar-benar telah terjadi. Dia lalu teringat ancaman bos dungeon terhadap mereka, berpikir bahwa itu adalah kesalahannya. Dia berhenti di tengah jalan, menyadari bahwa bos dungeon telah sepenuhnya mengendalikan dunia rahasia tempat mereka berada. Sulur-sulur gelap tiba-tiba berputar di sekitar tangannya, memanggil semua roh pendendamnya dari dalam tanah. Berlutut di tanah, roh-roh pendendamnya mengepung area itu. Dengan tekad yang kuat, dia memerintahkan mereka semua untuk membersihkan seluruh dunia rahasia. Yana perlahan membuka matanya, mendengar seseorang memanggil namanya. Og tampak khawatir, menyuruhnya untuk bangun. Di dalam gua yang gelap, para pemburu kebingungan, dan saling melontarkan pertanyaan. Bos dungeon menyambut mereka, menarik perhatian mereka semua. Sebuah energi merah tiba-tiba muncul, membuat kedua murid itu mundur. Mereka semua lalu menyadari ada patung besar yang menjulang di hadapan mereka, berpikir bahwa patung itulah yang berbicara. Mulut mereka ternganga saat mendengar bahwa itu adalah altar pengorbanan. Bos dungeon menyeringai lebar dikelilingi oleh monster-monster kroconya. Para pemburu mulai berdebat, mengatakan bahwa itu pastilah bos dungeon. Bos dungeon mulai berbicara tentang kebenciannya, mengatakan bahwa manusia telah menginjak-injak mereka semua. Wajah mereka tampak ketakutan setelah mendengarnya. Sambil menunjuk ke altar, dia memerintahkan mereka untuk bersumpah setia padanya. Para pemburu menyadari bahwa itu adalah monster dari buku sejarah. Bos dungeon dengan bangga memberitahu mereka bahwa dia telah menciptakan kembali altar itu, menambahkan bahwa mereka akan mendapatkan kekuatan begitu mereka melangkah masuk. Yang lain menatap Eula, mendesaknya untuk maju, tapi dia menolaknya. Bos dungeon mengungkapkan bahwa semua monster di sana berasal dari sihirnya. Dengan seringai lebar, dia mengungkapkan bahwa hanya manusia yang bisa menyerap kekuatan itu sepenuhnya, karena sang penguasa bencana dulunya adalah manusia, membuat para pemburu terkejut. Mengangkat tangannya, bos dungeon mengungkapkan sifat asli manusia. Dia lalu bertanya kepada mereka apakah mereka memilih untuk bertahan hidup atau mati, membuat pria berambut kuning bernama Goku termenung. Dia mulai berjalan menuju tangga, membuat orang-orang di sekitarnya waspada.
Yang lain mulai bertanya padanya, tapi dia hanya menjawab bahwa dia ingin menjadi lebih kuat. Sebuah ledakan tiba-tiba terjadi di lantai atas, membuat mereka bersiap siaga. Goku tiba-tiba menolehkan kepalanya. Eula menyebutnya bodoh sambil mengangkat tangannya yang menyala karena itu tampak seperti jebakan. Goku menyeringai, mengatakan bahwa mereka yang punya profesi langka seperti Eula bisa menjadi lebih kuat lebih cepat. Sambil berbalik, dia memutuskan untuk tetap pergi meski itu tipuan karena ini adalah kesempatannya. Hawk menyuruh Eula untuk mengabaikannya karena dia tidak akan mendengarkan. Goku melompat ke atas dan mendarat di depan patung itu. Dia merentangkan tangannya meminta untuk menjadi seorang protagonis. Bos dungeon tertawa geli sambil menunggu hal itu terjadi. Tiba-tiba, patung itu mengeluarkan asap merah dari mulutnya. Asap itu menyelimuti pria yang sangat bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Matanya terbelalak saat merasakan energi mengalir di tubuhnya. Dia lalu tertawa saat wujudnya berubah di tengah asap. Tubuh Goku menjadi besar dan merah saat ia menjadi iblis jatuh level 7. Para pemburu menyadari bahwa dia benar-benar menjadi lebih kuat, tetapi penampilannya berubah. Bos dungeon memerintahkannya untuk membuktikan kesetiaannya kepada mereka, membuat pria itu bertanya bagaimana cara melakukannya. Wajah bos dungeon menjadi bengis saat dia memerintahkannya untuk membunuh semua manusia di dalam, membuatnya berbalik menghadap mereka dan mengambil pedangnya di punggung. Wujud dan penampilan Goku tidak lagi seperti manusia. Melihatnya, teman-teman sekelasnya marah karena dia telah mengkhianati umat manusia. Sementara itu, bos dungeon dan para monster tampaknya menikmati pertunjukan manusia yang merasa ketakutan. Salah satu teman sekelas mereka yang populer bernama Zinna, kemudian mengancam akan memberitahu ayahnya jika dia membantu para monster, yang hanya dibalas Goku dengan tatapan dingin tanpa berkata apa-apa. Goku melompat turun dari altar dan mendarat di depan teman-teman sekelasnya, membuat mereka ketakutan. Dia lalu berbicara, mengatakan mereka sepertinya salah paham dengan situasinya. Tanpa peringatan, dia langsung memukul wajah Sena. Semua orang sangat terkejut mengira Goku telah membunuhnya. Dari semua hal yang Goku benci, orang-orang sombonglah yang paling membuatnya jengkel. Semua orang panik dan lari saat menyadari Goku serius ingin membunuh mereka. Eula mendesak semua orang untuk tidak lari dan bekerja sama, tetapi mereka terlalu takut. Satu persatu, mereka melompat dari platform dengan putus asa mencoba melarikan diri. Goku menyerbu mereka seperti kilat merah saat dia membuat kekacauan. Dia melemparkan banyak proyektil ke arah para siswa, berhasil mengenai mereka semua saat mereka lari. Salah satu gadis bahkan tersandung dan jatuh saat sebuah proyektil mendekat. Untungnya, sebuah cincin api muncul untuk menahan serangan itu. Goku menggertakkan giginya, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Dia kemudian melihat kalau itu adalah Eula, bersiap untuk ronde berikutnya. Karena marah, Goku meledak dengan kekuatan merah tua yang luar biasa saat dia bersiap untuk menyerang. Dia yakin wujud iblisnya sekarang bisa melawan Eula. Tapi kemudian, Eula mengaktifkan zirah bulu Phoenix-nya untuk menahan. Namun serangan Goku begitu kuat sehingga Eula kesulitan menahannya. Dia terlempar, untungnya Oji dan Yana berhasil menangkapnya. Goku menyeringai. Dengan percaya diri, menyatakan bahwa mereka tidak cukup baik untuk menghentikannya. Eula dan pasukannya bingung harus berbuat apa, sementara Goku terus memamerkan kekuatannya. Eula memutuskan bahwa mereka harus mengulur waktu sampai bantuan datang. Og ragu karena tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, tetapi Eula percaya mereka masih punya harapan. Bagaimanapun, mereka masih punya hero yang sedang mencari mereka. Saat makhluk panggilan hero melintasi penghalang, hero akhirnya tahu melalui berbagi indera bahwa itu telah disembunyikan. Pantas saja dia tidak bisa menemukan sarangnya setelah sekian lama mencari. Bos dungeon kemudian terkejut melihat monsternya kembali tanpa perintahnya. Monster itu kemudian melaporkan bahwa ada manusia di luar yang membunuh semua iblis di luar. Bos dungeon marah tetapi dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang genting. Tetapi melihat Goku, dia tahu tidak akan lama lagi manusia akan dimusnahkan. Goku sudah mulai kehilangan kewarasannya, dirusak oleh kekuatan iblis. Eula dan timnya bertanya-tanya mengapa dia menjadi seperti monster. Eula juga kehabisan tenaga. Dia sudah mencapai batasnya. Dia jatuh ke tanah, menyesal karena tidak bisa mengejar hero lagi. Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat dari atas. Perhatian Goku teralihkan saat sebuah proyektil mendekatinya dari belakang. Itu adalah hero yang meminta maaf karena datang terlambat saat pedangnya merobek dada Goku. Goku berdiri di sana, mengerang sambil melihat pedang yang menembus dadanya. Hero kemudian mendarat dengan gaya saat Goku jatuh ke tanah. Tim Eula menatapnya dengan terkejut, memanggil namanya saat dia berdiri di depan mereka. Mata Hero memindai tempat itu, yang penuh dengan mayat teman-teman sekelasnya. Rasa bersalah menghantamnya saat dia meminta maaf karena datang terlambat. Dia menghadapi bos dungeon sambil menyuruh Yana untuk mengurus perawatan Eula.
Bos dungeon mengancam Hiro karena telah membunuh penerus penguasa bencana, tetapi Hiro sama sekali tidak terganggu oleh kekuatannya. Marah, bos dungeon segera memerintahkan bawahannya. Para iblis senang karena mereka ditugaskan untuk membunuh manusia yang tersisa. Meskipun tahu kekuatan Hiro, Ogre khawatir dan maju untuk membantunya. Tapi Hiro meyakinkannya bahwa dia tidak bertarung sendirian. Ogre salah paham, mengira Hiro mengharapkannya untuk bertarung di sisinya. Hiro menarik bahunya dan menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah dia bisa memanggil pasukannya sendiri yang terdiri dari undead yang kuat. Pasukan panggilannya melawan bawahan bos dungeon, saling berhadapan dalam tatapan tegang. Perang habis-habisan pecah dalam sekejap, membuat seluruh tempat menjadi kacau. Og berkomentar bahwa monster tingkat tinggi itu bukan tandingan pasukan panggilan Hiro, tetapi Hiro tahu bahwa bos itu masih merencanakan sesuatu. Dia berspekulasi bahwa mungkin bos itu tidak pernah membutuhkan penerus sejak awal. Dia kemudian menyadari bahwa bos itu berencana menggunakan tanda untuk secara tidak langsung mengendalikan kekuatan penguasa bencana. Tapi tiba-tiba Goku bangkit kembali sebagai penguasa bencana dan menyerang perutnya. Yana dengan cemas memanggil namanya saat melihat ini, sementara bos dungeon terkekeh sambil memujinya sebagai manusia yang cerdas. Hiro tersedak saat monster itu menjelaskan bahwa tebakannya tepat sasaran. Pasukan panggilan Hiro mulai hancur saat dia menderita banyak kerusakan. Sementara itu, bos dungeon menjadi semakin kuat dengan memanfaatkan kontrak yang dia buat dengan penguasa bencana. Dia melepaskan serangan ke arah Hiro, membuatnya jatuh ke tanah. Yang lain dengan cemas memanggil namanya sementara dia tampaknya telah kehilangan kesadaran. Sekarang, bos dungeon memerintahkan para pelayannya untuk menawarkan kekuatan mereka kepadanya. Para monster mematuhinya tanpa sepatah kata pun, melepaskan kekuatan mereka untuknya. Tapi dia tidak tahu, ada satu undead yang berhasil menyelinap di belakangnya. Itu adalah Hiro sendiri, yang menggunakan undead itu sebagai avatarnya. Bos dungeon sangat terkejut melihat Hiro tidak mati. Dia tidak membuang waktu dan segera melanjutkan serangannya. Bos dungeon terbelah menjadi dua. Mati, sambil bertanya-tanya bagaimana bisa manusia biasa sekuat ini. Setelah itu, kesadaran Hiro kembali ke tubuhnya sendiri saat dia berdiri. Pasukan Eula menatapnya dengan cemas saat dia menyatakan bahwa dia akan menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, sebuah kristal ungu melayang di depannya. Ia melihatnya dan bertanya apakah ini item yang dijatuhkan oleh bos. Malaikat jatuh menjawab, mengatakan ini bukan item yang dijatuhkan oleh bos. Tiba-tiba, Aji terkejut saat menyadari sesuatu. Dia kemudian memberitahu Hiro untuk berhati-hati, karena penguasa bencana berdiri di sampingnya. Baru saat itulah, Hiro menyadari bahwa dia telah melupakan musuh ini. Penguasa bencana tidak membuang waktu, dan langsung memukulnya, yang berhasil dia hindari, tapi pukulan itu masih cukup kuat untuk membuatnya terdorong ke belakang. Dia meyakinkan Oge dan Yana bahwa dia baik-baik saja dan menyuruh mereka pergi terlebih dahulu. Penguasa bencana terus membuat kekacauan, sementara para malaikat maut Hiro menghentikannya. Dia menambahkan bahwa dia tidak bisa bertahan lama, jadi mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Yang lain khawatir, tetapi dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka hanya akan menjadi beban jika tetap di sana. Sekarang situasinya sudah seperti ini, mereka tidak punya pilihan selain percaya padanya. Di luar suaka hutan, orang tua para siswa bertanya-tanya mengapa ujiannya begitu lama. Mereka mengerumuni para penguji untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, platform teleportasi memancarkan cahaya biru terang. Semua orang terkejut melihat seseorang telah berteleportasi. Ketika mereka melihat, mereka mendapati itu adalah Oge, Yana, dan Eula. Mereka segera memanggil para medis karena Eula terluka. Ayahnya dengan cemas memanggilnya saat melihat keadaannya. Profesor lain kemudian bertanya, kapan perawatan medis akan datang. Mereka menoleh ke Oge, menanyakan apa yang terjadi di dalam dan di mana siswa lainnya. Dengan mata berkaca-kaca, dia dengan menyesal melaporkan bahwa mereka semua telah tewas, mengejutkan semua orang. Mereka kemudian memandangi para orang tua yang kecemasannya semakin menjadi-jadi. Suasana seketika menjadi suram. Mereka tidak punya pilihan selain memberikan penjelasan kepada para orang tua mengenai masalah ini. Sementara itu, ada pemburu lain yang menunggu di luar untuk mereka yang keluar dari ujian. Mereka tampaknya berharap Hiro mati di dungeon itu. Tiba-tiba, semua orang terkejut saat diumumkan bahwa seseorang akan keluar. Itu tak lain adalah Hiro yang roboh ke tanah. Semua orang panik karena mengira dia telah meninggal. Ok dengan cemas memanggilnya, memohon agar dia tidak mati. Dia lalu membuka matanya dan memberitahu mereka bahwa dia masih hidup. Ok terkejut, bertanya-tanya apakah dia benar-benar mengalahkan monster itu, tetapi dia bilang tidak. Monster itu sangat kuat dan dia hanya bisa menguburnya di dalam gua. Profesor itu mengenalinya sebagai orang yang mengalami kebangkitan kedua di dalam dungeon. Saat mereka sedang berbicara, energi ungu tiba-tiba menembus dada Hiro. Hiro menyadarinya dan membuka matanya. Dia tahu bahwa seseorang menyerangnya diam-diam.
Dia juga merasa tidak bisa memanggil undead dan bertanya pada malaikat jatuh apa yang sedang terjadi. Malaikat jatuh itu mengungkapkan bahwa dia berada di bawah pengaruh sihir terlarang. Dia terkejut bahwa ada kemampuan seperti itu dan bertanya-tanya siapa yang melakukannya padanya. Profesor lalu bertanya kepadanya apa itu, yang dijawabnya bukan apa-apa. Dia kemudian merasa aneh karena perasaan itu baru saja menghilang. Profesor itu kemudian meminta maaf karena tidak segera membawanya untuk perawatan medis. Namun mereka perlu menanyakan beberapa pertanyaan agar mereka bisa menjelaskannya kepada keluarga para siswa. Malam tiba begitu cepat. Hiro sedang berjalan pulang sambil berpikir bahwa semuanya akhirnya berakhir. Dia teringat raut terkejut profesor saat dia mengungkapkan monster yang dia lawan di dalam. Mereka berspekulasi bahwa ada kekuatan eksternal yang mungkin telah digunakan di dungeon itu. Hiro lalu bertanya apakah mereka meragukan ceritanya, tetapi para profesor adalah ahli telepati. Dia tersenyum, mengingat sebagian besar dari apa yang dia katakan memang benar, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kristal itu memancarkan aura nekromantik yang tidak bisa diceritakan. Tiba-tiba, dia berbalik saat mendengar suara memanggilnya dari belakang. Dia tidak membuang waktu dan segera memanggil pasukan malaikat mautnya. Orang-orang ini kemudian memujinya karena bisa memanggil familiar tingkat tinggi. Tapi pria itu adalah pembunuh profesional level 13 dan yakin dengan kecepatannya. Dia mengklaim Hiro tidak lain hanyalah lemah dan menyerangnya. Para malaikat maut menikam klon pembunuh itu, tetapi pembunuh asli berhasil menyelinap di belakangnya. Tak ingin diganggu lagi, Hiro akhirnya memutuskan untuk serius. Auranya yang mendominasi dan tak menyenangkan benar-benar membuat si pembunuh ketakutan. Tiba-tiba, seseorang menyela dan menyebut si pembunuh sampah. Hiro terkejut dan waspada setelah mendengar ini. Dia lalu bersiap untuk serangan, karena menyadari bahwa itu adalah pria yang menyerangnya secara diam-diam tadi. Hiro mempersiapkan diri untuk bertarung, menggertakkan gigi sambil menatap ke depan. Pria itu kemudian dengan marah melempar si pembunuh karena tidak bisa mengalahkan seorang bocah. Si pembunuh melaporkan bahwa Hiro aneh setelah merasakan kemampuannya tadi. Hiro bertanya siapa orang-orang ini, dan Shan hanya memberi si pembunuh 1 menit untuk mengalahkannya. Tapi si pembunuh dengan percaya diri berkata dia hanya butuh 30 detik dengan bantuan Shan. Dia kemudian menebas Hiro dari segala arah, sementara Hiro hanya bisa menangkis. Hiro berpikir tubuhnya menjadi kaku, tidak menyangka musuh mampu menekan sihir. Dengan ini, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan kemampuan spirit descent-nya. Dia kemudian melihat segalanya dari sudut pandang makhluk panggilannya. Melihat lapisan biru menutupi tubuhnya, dia bertanya pada malaikat jatuh apa itu. Setelah tahu bahwa itu adalah kemampuan yang melarang penggunaan sihir, dia menyadari itu karena mata Shan yang bisa mengaktifkan kemampuan ini. Tiba-tiba, malaikat maut muncul dengan cepat, entah dari mana. Shan dan anak buahnya terkejut saat melihat ini. Sekarang, Hiro menyadari bahwa dia hanya perlu tidak berada dalam jangkauan pandang Shan. Si pembunuh panik melihat Hiro tidak terluka. Hiro lalu mengendalikan malaikat maut untuk menyerang, mengatakan sekarang gilirannya. Dia melempar tombak langsung ke kepala Shan, tapi Shan hanya tersenyum sambil melindungi kepalanya dengan penghalang. Hiro terkejut melihat ini. Kemudian terungkap bahwa baju zirah Shan dibuat oleh pengrajin level 30. Awalnya Shan tidak berencana menyerang, tapi sekarang dia sudah berubah pikiran. Hiro mempersiapkan diri, dengan hati-hati menimbang situasi, tapi tiba-tiba ponselnya bergetar. Saat dia melihatnya, dia melihat pesan dari kakaknya yang mengatakan ingin bertemu dengannya dalam 1 jam. Dengan ini, mereka tidak punya pilihan selain segera pergi. Hiro bingung dengan perkembangan cerita yang tiba-tiba ini. Mereka lalu mengucapkan selamat tinggal, tapi terus mengancamnya bahwa ini bukanlah akhir. Di cabang kota administrasi, para profesor sedang membicarakan insiden baru-baru ini di dungeon. Mereka khawatir ada sesuatu yang berbahaya yang tertinggal di sana. Tapi kemudian, pria di seberang telepon tiba-tiba memarahinya karena terlalu ikut campur dengan urusan dungeon. Pria itu kemudian bertanya, mengapa hanya 5 orang yang selamat? Profesor itu lalu melaporkan bahwa seseorang berhasil menaikkan level hingga level 10 dalam ujian pemula. Kembali ke rumah Hiro, dia sedang mencoba memeriksa permata nekromansi yang dia peroleh. Dia kemudian berspekulasi bahwa inilah kristal di balik penutupan dungeon dari dalam. Aura yang dipancarkannya sangat mirip dengan aura orang mati. Untuk mengujinya, dia menggunakan pedangnya dan menebas permata itu. Permata itu tidak bergeming dan hanya melepaskan gelombang kejut yang kuat. Hiro hanya bisa meringis saat tangannya gemetar karena kesakitan. Melihat permata itu tidak bergerak sama sekali, dia kembali ke wujudnya dan memerintahkan para Reaper untuk menyerangnya secara bersamaan. Menggunakan otoritas rajanya, dia memberi mereka sinyal untuk maju. Terdengar suara gedebuk yang keras yang membuat tetangganya dengan marah meneriakinya karena membuat keributan di tengah malam. Dia bertanya-tanya terbuat dari bahan apa permata ini hingga tidak bisa dihancurkan. Dia bertanya-tanya apakah itu karena dia terlalu lemah dan atributnya terlalu rendah.
Ponselnya kemudian bergetar, menarik perhatiannya. Dia kemudian mengangkat telepon dan bertanya siapa itu. Itu adalah profesor, melaporkan kepadanya bahwa beberapa orang telah datang ke area Warcraft. Ternyata mereka mengincar perburuan gulungan emas. Mendengar ini, Hiro bertanya apa itu dan apakah semua orang akan berpartisipasi. Ternyata ini adalah kompetisi peringkat di antara berbagai perkumpulan, dan mereka mengejar item drop dari monster tingkat tinggi. Profesor bertanya mengapa dia menanyakan hal ini, dan Hiro diam-diam bertanya-tanya apakah orang itu juga akan berpartisipasi. Dia kemudian menyatakan bahwa dia juga ingin pergi ke tempat itu. Profesor terkejut karena area itu memiliki monster di atas level 15. Hiro berdiri di depan pos pemeriksaan Daxia, tempat yang harus dilewati semua orang untuk meninggalkan kota secara legal. Dia teringat pada profesor, yang bersikeras bahwa dia harus menjanjikan satu hal. Pergi sendirian akan lebih mudah baginya, tetapi KTP-nya belum siap. Sementara itu, terdengar suara memanggil Paman Jin. Dia bahkan melambaikan tangannya untuk menarik perhatiannya. Saat mereka akhirnya bertemu, mereka pun saling menyapa. Paman Jin menyuruh semua orang untuk santai, meskipun mereka masih membutuhkan satu orang lagi. Ketika ditanya tentang pembagian hasil rampasan, dia berkata bahwa anak level 10 tidak akan mendapat bagian. Yang lain kemudian memintanya menjelaskan mengapa mereka harus membawa beban mati. Jin lalu memberitahu mereka bahwa mereka akan mendapatkan uang jika bisa membawa anak itu dan membawanya kembali hidup-hidup. Semua orang terkejut dan memberikan reaksi yang beragam tentang hal ini. Jin biasanya juga akan menolak, tetapi dia mengungkapkan bahwa penyerbuan kali ini berbeda. Saat mereka sedang berbicara, Hiro sudah berdiri di depan mereka. Jin kemudian memintanya untuk memperkenalkan diri, yang kemudian dia lakukan. Freddy memperkenalkan dirinya, tetapi mengaktifkan sebuah skill padanya. Hiro sempat terkena skill ilusinya sesaat, tetapi dengan cepat menghilangkannya sambil dengan sopan mengatakan bahwa dia di sana hanya untuk belajar dari para seniornya. Freddy tiba-tiba merasakan sakit yang tajam ketika skillnya berbalik menyerang. Jin kemudian meminta surat izinnya, sementara Freddy menganggapnya aneh. Hiro menyadari bahwa Freddy tidak ingin dia bergabung dalam penyerbuan ini. Semuanya sudah beres, dan mereka akan segera berangkat, sementara Hiro memikirkan alasan untuk menyelinap pergi. Di dalam, mereka bertujuan untuk menambang kristal sihir yang penting untuk menempa senjata dan meramu-ramuan. Karena kristal itu hanya ditemukan pada monster level 15, para perajin biasanya menyewa orang lain untuk mendapatkannya, dan para pemburu kristal seperti Jin dan kelompoknya adalah penyerbu lepas yang berburu inti monster. Hiro bertanya apa langkah pertama mereka, dan Jin menjawab mereka akan menyimpang dari biasanya. Dia mengungkapkan bahwa ada info terpercaya tentang monster emas yang terluka parah di Gunung Barat. Semua orang terkejut mendengar ini, kecuali Hiro yang harus bertanya apa itu. Emily kemudian menjelaskan bahwa monster emas berpotensi menjatuhkan gulungan emas. Mendengar ini, Hiro berpikir akan lebih baik untuk ikut bersama mereka. Semua orang sangat senang dengan gagasan bahwa mereka akan mendapatkan rezeki nomplok dalam penyerbuan ini. Karena berhati-hati, Jack bertanya dari mana dia mendapatkan info itu. Jin mengungkapkan bahwa pendukung Hiro adalah orang yang memberikan info itu kepada mereka. Jack tampak tidak terkesan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Baginya, ini masih terasa terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sekarang setelah mereka siap, Jin memanggil familiar burung raksasanya. Hiro menatapnya, terkejut melihat bahwa dia juga seorang pemanggil. Mendengar bahwa mereka mengincar ular beludak taring biru level 20, semua orang sangat bersemangat. JN sudah mengintai tempat itu dan menyiapkan tindakan balasan untuk monster itu. Memikirkan tentang uang, mereka mulai mendiskusikan apa yang ingin mereka beli dengan uang itu. Emily menambahkan bahwa dia ingin membantu orang tuanya memulai bisnis agar mereka tidak perlu bekerja keras. Hiro hendak berbicara ketika Freddy tiba-tiba memotongnya. Dia segera mengubah kalimatnya, berpikir bahwa dia sangat menyebalkan. JN memperingatkannya bahwa menyerang monster bukanlah permainan dan dia harus mengikuti perintahnya. Dia kemudian menyuruh semua orang untuk naik ke atas monsternya untuk menghemat waktu dan tenaga. Sekarang setelah mereka naik, mereka akhirnya siap untuk berangkat. Sementara itu, seekor kadal robot merangkak keluar dari dedaunan. Ia melihat tim Jin dan mengenali level anggota party. Tapi kemudian, dia bertanya-tanya mengapa ada satu orang yang levelnya sangat rendah. Akhirnya, Jin dan partinya telah tiba di sarang ular taring biru. Burung itu bertengger di tebing saat party mendarat ke tanah. Jane kemudian menoleh ke Freddy dan bertanya apakah dia membawa tali. Saat mereka turun, Jane menyuruh Hiro untuk menunggu mereka di sana karena mereka tidak bisa melindunginya. Tiba-tiba, Hiro merasakan sesuatu beresonansi dari dalam. Dia merasa permata itu sepertinya bereaksi dengan energi tertentu. Dari dalam lubang gua, angin sepoi-sepoi bertiup ke atas. Menunggu di sana adalah monster yang mereka incar untuk diburu, ular taring biru. Ia menatap ke depan, mendeteksi kehadiran penyusup di sarangnya. Sementara itu, Freddy dan yang lainnya terus menuruni sarang.
Mereka kesulitan untuk turun karena hampir tidak ada tempat untuk berpijak. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu melesat melewatinya dan bertanya siapa di sana. Melihat tidak ada siapa-siapa, dia menganggapnya hanya imajinasinya. Tanpa sepengetahuannya, Hiro sudah berhasil menyelinap masuk melalui wujud rapernya. Dia tahu bahwa bebatuan tidak bereaksi dengan sendirinya, dan pasti ada yang salah di tempat ini. Parti jin akhirnya mencapai dasar gua. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri jalan setapak yang sempit di dalam. Setelah berjalan cukup lama, Jack memerintahkan mereka untuk berhenti. Di depan mereka ada ular biru yang tak terhitung jumlahnya merayap di jalan mereka. Mereka berspekulasi bahwa ular-ular ini pastilah ular penjaga. Jack menoleh ke JN dan dengan gembira memuji informasinya. Semua orang bersiap saat ular-ular biru mulai merayap ke arah mereka. Dengan satu perintah dari Giant, burung panggilannya segera terjun ke pertempuran dan mencabik-cabik ular-ular itu. Anggota lainnya juga tidak mau hanya berdiam diri. Saat mereka terus bertarung dengan ular-ular itu, Hiro ada di sana memperhatikan mereka. Dia merasa aneh karena ular-ular ini memiliki lebih dari sekadar aura mereka sendiri. Dia merasa ada jenis energi lain yang tercampur di dalamnya. Dia kemudian terkejut karena monster normal cepat menghilang setelah mati, tetapi tubuh mereka masih ada di sana. Tiba-tiba, tubuh seekor ular mati mulai membengkak dengan cahaya hijau. Kemudian meledak melepaskan awan tebal gas beracun ke arah mereka. JN terkejut. Dia tidak menyangka ini akan terjadi. Mereka kemudian menoleh ke Emily dan memintanya untuk menggunakan dispel. Tapi yang membuat mereka ngeri, Emily mendapati dirinya tidak bisa menggunakan skill apapun. Jack bertanya-tanya apa yang terjadi, dan apakah ular Azure benar-benar bisa melakukan ini. Sementara itu seekor ular lain merayap melewati mereka sambil terkekeh. Ular itu lalu mendekati Jin dengan sinis menanyakan tentang informasi yang dijualnya. Jain terkejut, bertanya-tanya mengapa dia melakukan ini setelah dia membayar mahal untuk informasinya. Tapi ular itu hanya menertawakan Jane karena dibutakan oleh gulungan emas belaka. Ular itu kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah kelas pemburu. Hiro terkejut setelah mendengar ini. Itu adalah jenis yang menyergap dan memburu orang di alam liar. JN memerintahkan anak buahnya untuk mundur dan melupakan gulungan emas itu. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi dengan jenis asap lain. Ular itu merayap kembali ke terowongan, mengatakan bahwa Raja Ular akhirnya bangun dan akan mengejar mereka. Ular itu kemudian menoleh ke Emily, menawarkan untuk menyelamatkannya jika dia bersedia menjadi healernya. Karena marah, Freddy tiba-tiba menebas kepala robot itu. Dalang sebenarnya di balik semua ini ada di luar, dengan sinis berharap mereka masih hidup 1 jam lagi. Dia duduk di tebing, berpikir dialah yang akan menuai segalanya. Dia bertanya-tanya kemana perginya orang yang hilang itu, tetapi berpikir bahwa si lemah level 10 tidak akan menimbulkan masalah. Sedikit yang dia tahu, si lemah level 10 yang sama sudah mengincarnya dari belakang. Sang dalang sedang santai beristirahat di dekat tebing, memikirkan betapa menguntungkan situasi ini baginya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar karena pesan dari seorang kenalan. Dia mengangkat telepon, bertanya-tanya siapa yang meneleponnya saat ini. Pria itu memanggilnya Kadal dan menanyakan di mana dia berada, yang dijawabnya bahwa dia sedang bekerja. Hiro terus menguping sementara pria itu tanpa sadar melanjutkan panggilannya. Setelah mendengarkan, dia mengetahui bahwa mereka sebenarnya menargetkan Akademi Huaking. Kadal terus berbicara di telepon tentang seorang gadis kuat di Huaking. Mendengar ini, Hiro berpikir itu adalah orang yang dia cari. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat untuk mendengar percakapan mereka lebih baik, tetapi indera tajam Kadal tidak melewatkan kehadirannya kali ini. Mata Hiro terbelalak saat dia terlihat, sementara ledakan dahsyat terjadi setelah serangan Kadal. Kadal berkata bahwa alasan seseorang hilang adalah karena Hiro sedang bersembunyi. Sementara itu, sebagian besar Grim Reaper milik Hiro telah mati akibat serangan barusan. Melihatnya, Hiro berpikir bahwa Kadal adalah lawan paling menakutkan yang pernah dia temui. Kadal kemudian memberitahunya dengan mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada pemula level 10. Hiro berbalik, bingung karena musuh membiarkannya pergi. Tetapi rencana Kadal jauh dari itu saat senyum jahat terukir di bibirnya. Tiba-tiba, Kadal robotiknya muncul dari tanah dan menerjang Hiro. Robot itu menelan Hiro yang kebingungan bulat-bulat, sementara Kadal sendiri tertawa terbahak-bahak saat mengejek kenaifan Hiro. Mulut robot itu tertutup rapat, mengunci Hiro di dalamnya. Kadal tidak bisa menahan rasa senangnya saat merasakan sensasi menghancurkan harapan yang dipuja-puja dengan tangannya sendiri. Dia kemudian mengakui bahwa dia sempat takut sesaat setelah Hiro selamat dari serangannya tanpa cedera. Tapi sekarang setelah dia dibereskan, Kadal menurunkan kewaspadaannya dan berbalik. Sementara itu, Hiro selamat dengan memindahkan kesadarannya ke avatarnya. Dia tahu bahwa musuh mengira dia sudah mati. Sementara itu, tubuh aslinya yang berada di dalam robot memindai seluruh tempat itu. Malaikat jatuh selesai memindai Kadal mekanik itu.
Setelah memenuhi semua syarat untuk mengambil alih, malaikat jatuh bertanya apakah dia ingin merebut kendali kadal mekanik itu. Hiro tidak membuang waktu dan segera memerintahkan perebutan kendali. Seketika, mata robot itu bersinar berbeda sebagai respons saat dia mengambil alih. Sekarang, situasinya telah berbalik, dan mangsa telah menjadi pemburu. Kembali ke dalam gua, semua orang kesulitan menghadapi ular taring biru. Ular itu tidak mau mundur dan terus maju. Dengan ini, Emily kesulitan mempertahankan penghalang untuk melindungi mereka. Freddy menyalahkan kabut beracun dari sebelumnya karena memperlambat mereka. Ular taring biru terus maju dan meretakkan perisai itu. Dalam sekejap penghalang itu runtuh dan Jack terdorong mundur. Dia tersungkur ke tanah, terbatuk-batuk sambil berpikir semuanya sudah berakhir. Sementara itu, Jin menyalahkan dirinya sendiri karena membawa semua orang ke tempat itu. Merasa bertanggung jawab atas nyawa mereka, dia dengan nekat maju untuk membunuh ular itu. Jack dengan cemas memanggilnya saat melihatnya menyerang monster boss. Sementara itu, ular itu mengaum saat bersiap untuk serangan lain. Saat semua orang dengan cemas memanggil Giant, Grim Reaper milik Hiro melesat di atas mereka. Mereka terkejut saat melihat Grim Reaper tiba-tiba menyerang dada monster itu. Mengikutinya adalah bola petir emas yang dilemparkan, memberikan kerusakan internal pada ular itu. Grim Reaper dengan cepat menyelamatkan Giant saat monster itu jatuh ke tanah. Sementara itu, semua orang bertanya-tanya, apa yang tiba-tiba membunuh monster itu. JN berbicara dan bertanya pada Grim Reaper mengapa ia menyelamatkannya, yang mana Grim Reaper hanya menatapnya dengan mata dingin. Ia kemudian membaringkan JN ke tanah, sementara dia berkata dia pasti pusing karena berbicara dengan makhluk panggilan. Tapi kemudian JN terkejut ketika Grim Reaper bertanya apakah dia masih memiliki bola itu. Mendengarnya berbicara, dia bertanya-tanya apakah Grim Reaper itu benar-benar makhluk panggilan. Saat asap mereda, mereka melihat Jain berbicara dengan Grim Reaper. Jack menatap Grim Reaper, bertanya-tanya siapa sebenarnya itu. JN berkata dia masih punya satu bola petir lagi, yang mana Grim Reaper berkata ada satu musuh lagi di atas sana. Tetapi Jain memberitahu Hiro bahwa ini tidak berguna melawan cangkang luar yang keras. Tiba-tiba, Grim Reaper menyadari bahwa musuh akhirnya datang. Seluruh tempat bergetar saat energi merah tua yang tidak menyenangkan merembes dari mulut gua. Semua orang waspada. Sang pemburu datang untuk memburu mereka. Lizard masuk, terkejut melihat mereka masih hidup. Dia bilang dia pikir itu akan menjadi kematian yang mengerikan bagi mereka. Tanpa sepengetahuannya, malaikat maut sudah bersembunyi dan mengincar kepalanya. Lizard terus mengoceh tentang mengambil kristal sihir langka itu untuk dirinya sendiri. Freddy melihat pemburu itu akan merebut kristal sihir hasil kerja keras mereka dan berlari ke arahnya. Tapi Lizard tidak akan membiarkannya dan memerintahkan robotnya untuk membunuhnya. Tetapi, robot itu tidak bergerak, yang membuatnya berspekulasi bahwa robot itu rusak. Melihat ini, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri dan menyerang Freddy. Saat yang terakhir berjongkok di dekat kristal sihir, seberkas sinar keemasan melesat ke arahnya. Itu mengenainya secara langsung dan mendorongnya ke belakang, membuatnya mengerang kesakitan. Freddy terlempar dan mendarat di depan Jack dan Emily, sementara Lizard mengambil kristal sihir dan mengklaimnya sebagai miliknya. Dia dengan bercanda mengatakan itu akan membuatnya menjadi bandit dan menertawakannya. Tiba-tiba, kadal robot itu bergerak tanpa perintahnya. Dia berbalik untuk melihat apa yang telah terjadi. Yang mengejutkan, kadal robot itu mulai menyerangnya. Dia mundur, bertanya-tanya apa yang terjadi pada robotnya saat malaikat maut menyelinap di belakangnya. Malaikat maut berhasil mendaratkan pukulan di punggungnya. Sepertinya itu tidak cukup untuk memberikan kerusakan saat Lizard menuntut identitas malaikat maut itu. Yang terakhir berkata dengan dingin bahwa dia hanya ada di sana untuk mengambil nyawanya, sementara yang pertama terengah-engah. Situasi telah berbalik baginya. Mangsa yang seharusnya dia buru sekarang memburunya. Dia mengertakkan gigi, berpikir bahwa dia tidak punya pilihan lain sekarang. Sekarang setelah dia terpojok, dia berencana menelan kristal sihir untuk meningkatkan kekuatannya. Jack dan Jin terkejut melihatnya mencoba menelan kristal sihir itu. Tanpa ragu-ragu, Lizard mendorong kristal sihir itu ke tenggorokannya. Namun, malaikat maut mengungkapkan bahwa yang ditelannya bukanlah kristal sihir. Tiba-tiba Lizard merasakan sakit yang tajam yang membuatnya pucat. Dia ambruk ke tanah gemetar sambil memegangi perutnya. Sebelumnya, Jin sedang mendiskusikan bahwa musuh harus menelan bola petir agar bisa berefek. Malaikat maut berkata, dia punya rencana dan bertanya apakah mereka punya seseorang yang bisa menggunakan ilusi. Saat itulah Jin akhirnya mengerti apa yang coba dilakukan oleh sang malaikat maut. Bola petir itu terus menghancurkan tubuh Lizard dari dalam. Dia kemudian ambruk ke tanah, tubuhnya berasap dan tidak sadarkan diri. Jin terkejut dan tidak percaya bahwa itu benar-benar berhasil. Sementara itu, Freddy dan Emily sangat kelelahan sampai mereka bahkan tidak bisa berdiri.
Sang malaikat maut lalu menasihatinya bahwa mereka harus segera pergi, karena dia memiliki organisasi di belakangnya. Freddy bersikeras mereka harus mencari sarang bosnya terlebih dahulu, tetapi Jack menghentikannya. Dia menjelaskan bahwa tim mereka lemah dan mereka harus memprioritaskan kelangsungan hidup terlebih dahulu. Dia berkata bahwa mereka serahkan saja padanya sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Freddy mengerti kata-katanya dan menuruti. Dia kemudian menoleh ke sang malaikat maut dan bertanya bagaimana dia tahu tentang kemampuan ilusinya. Sang malaikat maut hanya menjawab bahwa dia pernah mengalaminya. Freddy kemudian terkejut saat dia menyadari bahwa identitas asli pria ini adalah Hiro. Setelah mereka pergi, sang malaikat maut memotong wajah Mecha Lizard. Yang keluar dari dalamnya adalah tubuh asli Hiro. Dia meregangkan tubuhnya, lega karena akhirnya berhasil keluar. Dia kemudian melihat ke arah Lizard yang terbaring mati di tanah. Dia bertanya-tanya apakah penampilannya telah berubah setelah kematiannya. Tanpa membuang waktu, dia segera menjarah jubah penyamarannya dan barang berharga lainnya. Dia kemudian terkejut melihat ada buku keahlian di antara barang-barang Lizard. Dia juga terkejut melihat ada gulungan harta karun di penyimpanan Lizard. Ternyata gulungan emas yang mereka sebutkan sebenarnya adalah gulungan harta karun emas ini. Dia kemudian bertanya kepada malaikat jatuh mengapa ada buku keahlian perak di dalam gulungan harta karun emas, yang dijawabnya bahwa buku keahlian itu hanyalah bagian dari harta karun emas. Malaikat jatuh itu kemudian bertanya apakah dia ingin membukanya atau mempertahankan nilainya. Hiro tidak membuang waktu dan mempertaruhkannya, mendapatkan keahlian tebasan kegelapan saat dia membuka gulungan itu. Itu adalah keahlian yang lumayan, yang akan memungkinkannya untuk menyatu ke dalam kegelapan dan melakukan serangan mendadak. Malaikat jatuh itu kemudian bertanya apakah dia ingin meningkatkan efek buku keahlian itu. Hiro hendak menolak dan mengatakan bahwa buku keahlian terlalu di luar jangkauannya, tetapi permata itu tiba-tiba mulai bereaksi sekali lagi. Itu menunjuk ke bagian yang lebih dalam dari gua ular, mengisyaratkan harta karun tersembunyi yang terkubur di dalamnya. Saat dia memeriksanya, dia menemukan telur ular raksasa yang sedang menetas. Tiba-tiba, permata yang tadi melayang di udara mengejutkannya. Permata itu kemudian mulai menyerap energi dari telur ular. Yang lebih mengejutkan Hiro adalah kemampuannya mengubah energi menjadi pengalaman. Dia berhasil mendapatkan pengalaman hingga level 12 dan membuka skill tebasan kegelapan. Tapi kemudian, telur ular itu terus memancarkan energi kuat yang membuatnya terlempar. Hiro nyaris tidak bisa berdiri saat dia melihat telur ular itu. Dia khawatir telur ular itu melawan permata, membuat gua itu berisiko runtuh. Dia meraih permata itu dan berencana pergi, berpikir akan sia-sia jika melepaskannya. Tapi dia kemudian terkejut saat terus memegangnya. Permata itu tidak mau bergerak sekeras apapun, dia menariknya. Kesal, dia memarahi permata itu karena menentang kehendaknya. Pancaran energi terus berlanjut dan gua mulai runtuh, bahkan bagian luar gunung pun ikut runtuh. Sementara itu, seorang wanita bernama Freya merasakannya dan berkata seseorang akan datang. Dia dengan gembira berbalik dan menyatakan bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkannya. Para penculiknya bingung setelah mendengar kata-katanya yang tidak masuk akal. Mereka kemudian memberitahunya bahwa tidak ada seorang pun di pegunungan ini. Para penculik itu kemudian mulai saling menggoda, yang membuatnya dengan jijik menyuruh mereka berhenti. Saat mereka terus bertengkar, Hiro lewat di belakang mereka sambil menyamar. Para penculik itu waspada dan mengancamnya untuk tidak ikut campur. Sementara itu, Freya senang melihat seseorang yang mungkin bisa menyelamatkannya. Tapi Hiro terus berjalan, tidak memedulikan mereka bertiga. Para penculik senang karena dia tampak takut karena pergi begitu saja. Tapi Freya sangat butuh bantuan dan memintanya melalui komunikasi roh. Meskipun mendengar bahwa dia berasal dari Universitas Huaking, para penculik terus mengganggunya. Tapi kemudian, minat Hiro akhirnya terusik ketika mendengar tentang universitas itu. Freya terus menjelaskan afiliasinya dengan universitas itu. Saat para penculik waspada, dia menawarkan untuk memperkenalkannya ke universitas sebagai imbalan karena telah menyelamatkannya. Para penculik mengejek Freya karena berharap pria itu akan menyelamatkannya. Salah satu dari mereka mulai menyerangnya, membuatnya meringkuk ketakutan. Dengan itu, dia menggunakan keahliannya untuk berteleportasi menjauh dari penculik itu. Hiro terkejut ketika Freya mulai berteleportasi di belakangnya. Dia bisa berteleportasi, tapi dia masih terikat oleh tali. Menyadari hal ini, Hiro bertanya-tanya skill macam apa yang baru saja digunakan Freya. Para penculik berubah ke wujud manusia serigala mereka dan memutuskan untuk menyingkirkan mereka. Melihat mereka, Hiro tetap saja waspada. Freya memperingatkannya bahwa mereka berdua adalah Beast Morpher level 16. Salah satu serigala tidak membuang waktu dan langsung menyerangnya, yang mana Hiro langsung memanggil Grim Reaper-nya. Manusia serigala itu terkejut saat Grim Reaper mengayunkan sabitnya ke arahnya. Tapi setelah melihat bahwa dia hanyalah seorang summoner level 13, mereka mulai menertawakannya.
Hiro menyeringai sinis dan membalas mengejek mereka hanya sebagai anjing biasa. Manusia serigala itu marah dan menggeram padanya, mengancam akan membunuhnya. Freya dengan panik bertanya mengapa dia memprovokasinya. Karena itu, manusia serigala itu memasuki kondisi peningkatan keduanya. Freya menjelaskan bahwa fluktuasi energinya sekarang telah mencapai level 18. Tapi bertentangan dengan sarannya, Hiro segera memerintahkan Grim Reaper untuk menyerang. Dia dengan percaya diri menyatakan bahwa dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Grim Reaper mengangkat kapaknya, lalu mengayunkannya ke bawah dengan pukulan keras ke arah manusia serigala. Manusia serigala itu terkejut karena makhluk panggilan itu terlalu kuat untuk level 13 biasa. Dia kemudian terkejut merasakan niat membunuh lain yang diarahkan padanya. Dia segera mendorong Grim Reaper itu dan mundur. Rekannya kemudian bertanya mengapa dia mundur dari makhluk panggilan level 13 biasa. Dia tidak berbicara dan hanya melirik Freya. Dia juga melirik Hiro, tapi dia tidak bisa merasakan niat membunuh dari mereka. Dia juga sadar betul bahwa itu juga tidak berasal dari makhluk panggilan itu. Dia sedang dalam dilema. Dia menghadapi satu Grim Reaper, tapi ada dua niat membunuh. Dia bertanya-tanya apakah ada makhluk panggilan lain, melihat sekeliling untuk mencarinya. Melihat dia tidak bergerak, Hiro menjadi tidak sabar dan berkata dia akan menyerang sekarang. Manusia serigala itu ketakutan setengah mati, sambil menggertakkan giginya. Saat Grim Reaper menyerang, dia khawatir rekannya akan ditinggal sendirian jika dia mati. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu, dan itu melibatkan penggunaan jurus terakhir itu. Tidak ada yang menduganya. Pria itu tiba-tiba bersujud ke tanah dan menyerah. Semua orang terkejut, termasuk rekannya. Pria itu mulai membocorkan bahwa mereka sebenarnya bukan orang jahat dan hanya bersandiwara, tetapi Hiro tidak mempercayai mereka, lalu dia menjelaskan bahwa Freya lah yang merampok mereka terlebih dahulu. Freya tampak bersalah, tetapi dia berkata mengalahkan mereka adalah tindakan keadilan, mengingat reputasi mereka. Rekannya mulai memarahinya karena membongkar penyamaran mereka, dan dia berkata itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Karena kesal, dia memutuskan untuk menghadapi Hiro sendirian, dan dia menyuruhnya untuk tidak melakukan hal gegabah. Tiba-tiba, dia sekali lagi merasakan niat membunuh dari sebelumnya. Sambil gemetar, dia menyadari bahwa itu karena bayangan lawannya. Dia sangat ketakutan, dan segera menggendong rekannya lalu melarikan diri. Freya berkata mereka harus mengejar mereka berdua, tetapi Hiro tidak setuju. Dia berkata, tikus yang terpojok tidak boleh dikejar karena mereka mungkin masih punya kartu tersembunyi. Dia kemudian kembali ke penampilan aslinya dan bertanya tentang Universitas Huaking. Freya terkejut melihat wajahnya telah berubah. Hiro memberitahunya bahwa jubah yang dia kenakan mampu menyamarkannya. Mendengar bahwa dia juga seorang mahasiswa, dia tidak percaya karena tidak ada summoner yang baru saja bangkit. Dia menyebutnya pembohong, mengatakan tidak ada kelas normal yang bisa naik beberapa level tepat setelah bangkit. Tapi kemudian, dia akhirnya menyadari sesuatu. Dia teringat bahwa dia pernah menyaksikan kebangkitan kedua sebelumnya. Hiro bertanya-tanya bagaimana Freya mengenalnya, tapi dia hanya terkekeh. Jika dia tahu bahwa dialah alasan Shan mengincarnya, dia akan berada dalam masalah. Dia memintanya untuk membawanya ke orang-orang Huaking, tetapi dia menyuruhnya untuk tidak terburu-buru dan memeriksa harta karunnya terlebih dahulu. Tetapi mendengar dia tidak tertarik, Freya bertanya-tanya apakah dia terbuat dari kayu atau semacamnya. Meskipun dia tidak tertarik, Freya tetap mengeluarkan peta dunia rahasia yang legendaris. Dia menjelaskan bahwa ini adalah peta yang menuju ke sebuah dungeon yang penuh dengan harta karun. Dia berkata bahwa ini hanya 1/4 dari peta, dan dungeon itu sangat berbahaya. Inilah sebabnya dia membutuhkan seorang rekan dan bertanya apakah dia mau bekerja sama. Tetapi yang mengejutkan, Hiro sudah pergi setelah mendengar omong kosongnya. Malam tiba dengan cepat, dan mereka berdua sekarang sedang bersantai di dekat api unggun. Mendengar dia memperkenalkan dirinya, dia membalasnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Freya. Freya menawarkan bantuan untuk menemukan orang yang Hiro cari, lalu Hiro bertanya apakah Freya mengenal Tori. Freya terkejut saat mengetahui bahwa Hiro memiliki seorang kakak perempuan. Hiro mengklarifikasi bahwa Tori adalah adiknya, yang membuat Freya menduga dia diterima melalui jalur khusus. Dia ingat hanya ada satu orang yang diterima melalui jalur khusus, tetapi namanya berbeda. Hal itu membuatnya semakin bertanya-tanya karena orang berbakat seperti adiknya seharusnya terkenal. Mendengar ini, Hiro terdiam saat teringat sebuah kenangan. Dulu, paket-paketnya selalu dikembalikan karena tidak ada yang menerimanya di Huacheng. Kurir pengantar memberitahunya bahwa tidak ada orang bernama Tori di Huacheng. Dia mencoba segala cara untuk menghubunginya, tetapi selalu berakhir sia-sia. Dia bersumpah akan membuat mereka membayarnya jika mereka berani menyakiti satu-satunya keluarganya. Freya menyuruhnya untuk tenang, mengatakan bahwa Huaking bukanlah tempat yang berbahaya bagi adiknya. Dia lalu bertanya apakah Hiro tahu aturan untuk masuk ke universitas, yang kemudian dijawab Hiro dengan menyebutkan semuanya.
Namun, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya ada aturan tak tertulis. Dari kelas E hingga A, sumber dayanya semakin besar seiring tingginya kelas. Hal ini mendorong Hiro untuk bertanya, apakah itu berarti orang-orang berbuat curang dalam ujian masuk. Tapi lebih dari itu, mereka benar-benar membuat pesaing menghilang, terutama seorang second awakener sepertinya. Inilah sebabnya akan lebih baik jika dia tidak mengincar peringkat tinggi di sekolah. Dia lalu berdiri, menguap sambil berkata bahwa dia mengantuk, tapi di dalam hati, dia berharap Hiro akan memohon untuk menjadi rekan satu timnya. Tapi melihat Hiro masih tidak tertarik, dia bertanya apakah dia tidak ingin masuk kelas A dan satu tim dengannya. Dia kemudian tertegun ketika Hiro mulai menjelaskan situasinya dengan wawasan yang mendalam. Dia tahu bahwa sebagian besar berakhir di kelas E sampai B dan tidak ada yang pernah masuk kelas A. Alasannya adalah karena orang kuat tidak dibesarkan di rumah kaca. Bergantung pada tim untuk naik peringkat membuat seseorang terlena dan itu membunuhmu di dunia di mana kekuatan adalah segalanya. Inilah mengapa Hiro penasaran mengapa dia begitu bersemangat untuk merekrutnya. Kata-katanya sangat tepat sasaran, dan Freya merasa bersalah saat Hiro berbicara. Dia tidak menyangka Hiro akan setajam ini dan mengakui bahwa dia memang sedang merekrutnya. Tapi itu lebih seperti sebuah investasi karena dia bisa melihat potensi masa depannya. Dia juga mengungkapkan bahwa itu semua karena dia mempercayai indera keenamnya yang lebih kuat dari kebanyakan orang. Inilah sebabnya dia tidak bisa tidak menunggu sampai dia tumbuh cukup kuat untuk mengubah dunia. Dia tahu, saat itu terjadi, banyak yang akan tertinggal. Di kota, jalanan ramai dan dipenuhi dengan gema transaksi bisnis. Hiro mendapati dirinya berkeliaran di jalanan yang ramai. Freya lalu berbicara. Ini adalah kota Everest yang dikenal sebagai satu-satunya zona perdagangan manusia di Gunung Barat. Mereka bilang seorang ahli susunan tingkat tinggi dan beberapa pembangun top menciptakannya untuk menahan para monster. Tapi Hiro tidak tertarik dan bertanya mengapa dia berganti pakaian, yang dijawabnya dia tidak butuh alasan untuk melakukannya. Dia lalu bertanya di mana pria itu, yang dijawabnya dia bukan orang yang mudah ditemui. Dia juga bilang kalau pria itu punya adik laki-laki yang menyebalkan. Saat mereka berbicara, Shan menyela dan menyapa Freya. Dia melaporkan bahwa persiapan penyerbuan ketiga sudah selesai dan bertanya kemana dia pergi. Dia tiba-tiba meraih tangannya dan menyuruhnya ikut dengannya. Hiro dengan cepat memakai penyamarannya dan menghentikan Shan. Freya terkejut karena dia bisa dengan cepat berubah ke penampilan barunya, sementara Shan tampak kesal karena dia mengganggu urusannya. Hiro mengerahkan kekuatan yang cukup dan berhasil mendorong Shan mundur. Shan menyadari bahwa Hiro adalah tipe peningkat tubuh dan karena dia bertingkah seperti itu, Shan tidak mau mengalah. Melihat pertarungan akan terjadi, Freya menghentikan Shan dan mengubah topik pembicaraan. Dia lalu menyuruhnya bergegas dan segera pergi ke penyerbuan ketiga. Dia juga menjelaskan kepadanya bahwa Hiro tidak berafiliasi dengan mereka. Hiro terdiam saat melihat mereka semua pergi. Freya lalu berbalik dan menggunakan komunikasi spiritualnya, meminta maaf kepada Hiro. Hiro berpikir tebasan gelapnya sangat berguna, memungkinkan malaikat mautnya menyatu dengan kegelapan. Tapi kemudian, anggota dari pria yang dia tiru tiba-tiba muncul di belakangnya. Mereka bertanya pada Hiro, yang menyamar sebagai anggota mereka, si kadal beracun. Baru saat itulah Hiro menyadari bahwa pria ini adalah orang yang diajak bicara oleh si kadal di telepon waktu itu. Saat pria bernama Pyro menyapanya, dia menyadari orang-orang ini adalah komplotan si kadal. Dia terus bersikap ramah sambil bercanda yang ditanggapi Hiro dengan tawa kecil. Tapi Pyro merasakan ada yang aneh saat si kadal menanggapi leluconnya, padahal biasanya tidak. Dia bertanya apa identitasnya dan melepaskan kekuatannya untuk membakarnya. Serangan itu cukup kuat, sehingga dua malaikat mautnya mati saat menahan serangan itu. Hiro menggertakkan giginya saat mencoba menahan serangan kuat dari musuh level 18. Tapi kemudian, dia tertegun saat tiba-tiba menyadari sesuatu. Permata dari tadi mulai menyerap energi dari serangan musuh. Bahkan Hiro tidak percaya dengan apa yang terjadi tepat di depannya. Sama seperti yang terjadi pada telur ular, api musuh juga ditelan. Pyro menangis saat apinya yang berharga ditelan oleh Hiro. Poin pengalamannya tidak seberapa, tapi Hiro senang dengan kemungkinan naik level dengan cepat. Pyro memanggil Lily, memohon sambil berkata kalau kali ini dia rugi. Lily kemudian datang dari belakang, mengejutkan Hiro. Dia memintanya mengembalikan api Pyro, mengatakan dia hanya menghukumnya karena mengabaikan perintah. Hiro menggodanya, bertanya apakah mereka sekarang percaya kalau dialah si kadal beracun yang asli. Lily menjelaskan bahwa hanya kadal mechanya yang bisa menahan api Pyro secara langsung. Saat itulah dia sadar bahwa dia hanya beruntung saat mengalahkan Lizard sebelumnya. Pyro menambahkan bahwa dia tidak pernah meragukan identitasnya dan hanya ingin memberinya sapaan yang berapi-api. Hiro membalas, mengatakan dia tidak akan membalas sapaan itu. Lily bertanya pada Pyro apakah kehilangan apinya akan mengacaukan rencana, yang dijawabnya masih cukup.
Mendengar ini, dia menyuruhnya untuk menganggap ini sebagai pelajaran dan mendesak semua orang untuk segera bergerak. Pyro benar-benar sedih karena apinya yang berharga telah ditelan. Di belakang mereka ada Hiro, menatap mereka dengan sangat hati-hati, terutama pada Lily. Pyro kemudian menyuruhnya untuk segera bergerak dan membantu mereka dengan pekerjaan itu. Mereka bertiga terus berjalan menyusuri jalan. Sementara itu, di arena, Freya tampak kesal saat berjalan bersama Shan. Dia melihat sekeliling, mencoba mencari Hiro di tempat itu. Mereka berdua kemudian memasuki sebuah gedung, dan Shan menekan tombol lift untuk lantai yang ingin dia tuju. Dia kemudian berkata bahwa batasnya hanya level 25 di tempat ini, dan kakaknya ingin mendapatkannya. Setibanya di lantai 17, seseorang memasuki lift. Itu adalah Wendy dan Lester yang berbicara tentang tidak pergi ke lantai 18 karena seseorang. Wendy kemudian bertanya apakah dia takut pada orang itu. Yang dijawab Lester bahwa dia hanya ingin menguji jagoan kelas 2, seorang senior kepada junior. Tapi Wendy tahu bahwa bisa seri dengan orang itu saja sudah merupakan keajaiban. Lester kemudian menyebutkan bahwa kontes berburu gulungan emas telah keluar dari jalurnya. Mereka lalu melihat ke bawah panggung, mengomentari monster langka di bawah mereka. Di arena, terlihat seorang pria sedang berhadapan dengan monster raksasa. Dia terengah-engah sambil memegang pedangnya, tapi dia tidak mau menyerah. Itu tak lain adalah Jin, bersumpah akan menyelamatkan timnya. Melihatnya, Hiro bertanya-tanya mengapa dia ada di tempat itu. Pyro lalu bertanya apakah dia mengenal pria yang bertarung di bawah. Dia menyangkal, mengatakan dia hanya bertanya-tanya pria macam apa yang bertarung dalam pertandingan panggung tanpa harapan. Pyro lalu memberitahunya bahwa seseorang memaksa Jin masuk ke dalam kontrak budak dan menjadi sekadar alat. Dia juga menyadari bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dikomentari Lizard karena dia telah melakukan hal yang lebih buruk. Tapi mendengar Hiro mengancamnya, dia langsung mengalihkan pembicaraan. Tiba-tiba, Lily muncul di belakang mereka dan berkata dia sudah merencanakan semuanya. Banyak orang dari Huaking telah tiba, dan mereka harus berhati-hati. Lily lalu menoleh ke Pyro, mengingatkannya untuk menganggap serius masalah ini. Hiro lalu terkejut saat terungkap bahwa mereka akan merampok mereka. Tak lama kemudian, acara dimulai dan pembawa acara secara resmi memulai grand finale lelang. Dia memperkenalkan kepada semua orang item terakhir yang merupakan item langka dan super hebat dari guild. Mendengar perkenalan itu, penonton sangat penasaran dengan harta karun apa ini. Pembawa acara berkata penonton mungkin sudah melihat banyak harta karun biasa, tapi yang satu ini berbeda. Dia lalu bertanya kepada semua orang, apakah mereka sudah pernah melihat harta karun humanoid. Di kursi VIP, Yuuki duduk bersama Freya dan Shan sebagai perwakilan dari Hunter Society. Pembawa acara tidak mau membuang waktu, dan segera menunjukkan kepada semua orang harta karun yang dia bicarakan. Mereka lalu membawa sebuah sangkar yang menunjukkan siluet monster di dalamnya. Hiro terkejut saat melihat ini. Mereka lalu mengungkapkan bahwa ini adalah wanita laba-laba wajah manusia. Belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, penonton benar-benar tercengang. Wanita laba-laba itu kebingungan saat semua orang memperhatikannya dari layar. Shan mengungkapkan tidak akan ada catatan tentang monster ini karena ini adalah spesimen langka. Dia menambahkan bahwa mereka akan menggunakan monster ini untuk mencapai tujuan mereka. Freya terkejut mendengar bahwa mereka akan memperlakukan monster malang itu sebagai alat. Shan dengan antusias mengungkapkan bahwa dia bukan monster biasa, tapi memiliki sesuatu yang istimewa di dalam dirinya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, salah satu anak buahnya tiba-tiba terlempar. Shan menatap Yuuki dengan ketakutan di matanya. Dia memejamkan matanya, memberitahu Freya untuk tidak mempedulikannya karena dia akan segera tahu. Yang terakhir hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pembawa acara melanjutkan dengan memfasilitasi penawaran untuk wanita laba-laba berwajah manusia. Monster malang itu tampak sedih karena diperlakukan seperti objek hiburan. Salah satu penawar menawarkan 3.000 agar dia bisa membunuh monster itu. Pengusaha lain menawarkan 4.000.000 agar dia bisa menyiksanya. Sementara itu, penawar lain memasang tampang mesum di wajahnya saat dia memikirkan ide-ide menjijikan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Dari dadanya, jejak bunga mulai mekar dan mengejutkannya. Penonton berpikiran kotor lainnya bertanya kepada pria itu apa yang ingin dia lakukan dengan wanita laba-laba itu. Tiba-tiba, jejak bunga di dadanya bersinar lebih terang, melepaskan batang dan tanaman ungu kemana-mana yang membuat semua orang ketakutan. Semua orang yang bersentuhan dengan bunga itu kemudian terinfeksi, kekuatan hidup mereka terkuras dari tubuh mereka. Melihat ini, pembawa acara lelang segera meminta bala bantuan untuk situasi tersebut. Tiba-tiba, dia berbalik saat menyadari sesuatu dari belakang. Bertengger di atas kandang adalah Pyro, mengejutkan pembawa acara lelang saat melihatnya. Dia kemudian dengan sopan bertanya apakah dia mengenal seseorang dari Universitas Huaking. Pembawa acara dengan ragu-ragu menjawab, mengatakan beberapa ruang VIP di lantai 2 ada mereka.
Pyro mendongak dan melihat ada banyak ruangan di lantai 2. Dia kemudian mengeluarkan bazokanya, mengatakan dia tidak punya pilihan selain menembak satu persatu. Laras senjatanya mulai memadatkan energi saat diisi ulang. Setelah itu, dia melepaskan sinar yang kuat untuk menjatuhkan mereka. Sinar itu melintasi udara saat melesat, menyebar menjadi serangan-serangan terpisah. Serangan seperti jiwa ini mulai memakan setiap ruangan di lantai 2. Pyro tertawa terbahak-bahak saat dia mulai membuat kekacauan di mana-mana. Sementara itu, Yuuki tetap diam di kursinya, tidak terganggu oleh serangan itu, karena dia menutupi dirinya dengan penghalang. Dia hanya menatap ke depan dengan tatapan tajam di wajahnya. Di sisi lain, Shan dan Freya bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Yuuki kemudian melirik ke samping, bertanya mengapa mereka tidak mati. Itu adalah Lester dan Wendy. Muncul dari retakan di dinding. Lester kemudian bertanya di mana anggota perkumpulan pemburu lainnya, yang dijawab Wendy bahwa mereka pasti sudah pergi lebih awal setelah berita itu bocor. Mereka lalu berkata bahwa nama Yuuki sebagai pemimpin perkumpulan pemburu bisa menghalangi sebagian besar mahasiswa. Namun, itu tidak akan bisa menghentikan para pemburu sejati yang mencari sensasi itu. Pyro berdiri di atas sangkar logam, menunjukkan kegembiraannya untuk pertarungan yang akan datang. Saat semua orang melarikan diri, Hiro berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan mereka. Dan untuk memastikannya, dia berencana mengirim salah satu malaikat mautnya untuk memeriksanya. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang memanggil nama aslinya dari belakang. Dia berbalik untuk memeriksa, bertanya apakah orang di belakangnya mengenalinya. Jin menjelaskan bahwa itu karena dia melihat orang mati berjalan lagi, jadi dia menebak apa yang telah terjadi. Hiro mencoba mengatakan bahwa dia mungkin adalah Lizard yang asli dan berencana untuk membunuhnya lagi, tetapi Jin benar-benar percaya bahwa dia adalah Hiro. Saat semua orang mencoba lari dan melarikan diri, Jin terus memberitahu Hiro bahwa dia perlu mengantarkan suratnya kepada keluarganya. Dia menyerahkan surat itu dan meyakinkan bahwa keluarganya akan membalas budinya. Hiro bertanya apakah karena kontrak budak dia tidak bisa melakukannya sendiri. Jin terdiam, mengatakan dia masih punya sesuatu yang harus dilakukan. Dia dengan sedih meninggalkan tempat itu, mengatakan dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Sementara itu mahasiswa lain jatuh berlutut, tapi meskipun begitu, Pyro masih merasa bosan setelah mengalahkan begitu banyak mahasiswa. Namun yang mengejutkannya, seseorang tiba-tiba bertepuk tangan dan memuji keberaniannya karena menantang monster humanoid. Di sana berdiri seorang pria yang memerintahkannya untuk menurunkan wanita laba-laba itu dan pergi. Dia berkata bahwa dia bukan lawannya dan targetnya ada di tempat lain. Pyro tidak suka pria ini meremehkannya. Dia menjadi kesal. Dia kemudian menoleh ke Lily dan memintanya untuk membunuhnya, tetapi Lily berkata pria itu memprovokasi Pyro dan bukan dirinya. Tapi Pyro tahu dia tidak bisa menandinginya. Dia hanya ingin menyelamatkan harga dirinya. Pria tua itu tersenyum, geli melihat sikapnya yang santai. Dia tidak membuang waktu dan melompat ke arahnya, mendaratkan pukulan telak di dagunya yang membuatnya terbang. Pukulan itu begitu kuat hingga membantingnya ke dinding. Shan dan Freya terkejut melihat Pyro dikalahkan dalam satu pukulan oleh pria tua itu. Freya kemudian menyuruhnya untuk melihat lelaki tua itu dengan saksama. Ternyata lelaki tua ini sebenarnya adalah pemburu level 23 dengan profesi petinju peledak. Pria itu mulai mencaci maki para mahasiswa Universitas Huaking, mengatakan mereka terlalu lemah. Tetapi mendengar ini, Wendy tidak bisa menahan tawa. Lelaki tua itu bingung dan bertanya apa yang ditertawakannya. Wendy kemudian bertanya kepadanya, apakah Universitas Huaking adalah tempat di mana orang asing sepertinya bisa seenaknya masuk? Sikap lelaki tua itu berubah dan dia bernegosiasi dengan mereka. Wendy menoleh ke Lester, memintanya untuk mengatasi lelaki tua itu. Lester kemudian mengatakan kepada lelaki tua itu bahwa level bukanlah segalanya. Sementara itu, Hiro mendengarkan percakapan mereka dari wujud malaikat mautnya. Di sisi lain ada Yuuki menyeruput cangkir tehnya dan tetap tidak terganggu. Lester mulai mengisi kekuatannya, mengatakan selisih 3 level saja bukan apa-apa baginya. Dengan satu gerakan cepat, Lester berhasil mendekati lelaki tua itu dalam sekejap. Dia kemudian melepaskan pukulan kuat, cukup untuk membuat lelaki tua itu terhempas ke tanah. Dia sangat marah, harga dirinya tidak terima, karena telah dihempaskan. Namun sebelum dia sempat marah, lengannya mulai membeku. Tetapi Lester tidak akan memberinya ruang untuk pulih dan langsung menerjangnya. Namun, dia juga terkejut saat melihat apa yang terjadi pada lelaki tua itu. Percikan api mulai menyelimuti tubuh lelaki tua itu saat dia mengerang kesakitan. Lester tidak bisa menahan diri dan langsung menuju lelaki tua itu meskipun tidak mau. Ledakan dahsyat pun terjadi, melepaskan asap energi kebiruan. Wendy terkejut melihat ini dan dengan cemas memanggil Lester. Sementara itu, para pemburu membicarakan betapa bodohnya Gin karena tertipu kontrak budak. Mereka dengan santai makan barbeque sambil terus mendiskusikan urusan mereka.
Ternyata mereka berencana melakukan transaksi tentang sebuah gulungan emas. Mereka masih berbicara ketika tiba-tiba markas mereka dihancurkan oleh sesuatu. Mereka berdua menoleh ke belakang, waspada dengan keributan yang tiba-tiba. Ketika mereka melihat jin berdiri di depan mereka. Pria pirang itu mengenalinya, sementara yang lain bertanya apakah itu musuh. Si pirang kemudian memberitahu yang lain bahwa dialah yang tertipu kontrak budak. Blondie kemudian melemparkan pisaunya dengan benang sihir ke arah jin, berpikir akan mudah untuk menaklukkannya. Pisau itu menembus dadanya dan dia bahkan tidak membalas. Dia jatuh berlutut saat orang-orang itu mulai mendekatinya. Yang satunya meletakkan tangannya di kepala Giant, bersiap untuk mengaktifkan kemampuan membaca otaknya. Kepalanya kemudian diselimuti energi ungu saat kemampuannya diaktifkan. Kenangan saat dia kehilangan rekan-rekan satu timnya diputar di benaknya. Terlintas juga kenangan saat timnya bertemu dengan sekelompok orang jahat. Kenangan berikutnya menunjukkan bagian saat mereka masih mencoba meninggalkan tempat itu, dan kenangan terakhir yang terlihat adalah saat dia memegang 3 pil di tangannya. Kemampuan membaca otak pria itu kemudian terganggu saat dia menyadari sesuatu. Blondie bertanya apakah dia telah menemukan sumber kristal sihir emas, dan yang lain menjawab gambarnya terputus setelah dia melihat 3 pil. Tiba-tiba, Jain menghilang di depannya dan muncul di belakangnya. Dia kemudian membanting kepala pria itu dengan keras ke tanah, membuatnya tidak sadarkan diri. Dia lalu berdiri, memancarkan cahaya merah yang kuat di sekujur tubuhnya. Blondie terkejut saat melihat dan mengenali aura merah gelap yang dia gunakan. Tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, jin berhasil mendekat dan mencondongkan tubuhnya. Dia lalu mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Dia bertanya di mana teman-teman satu timnya, lalu Blondie bertanya apakah dia meminum obat terlarang. Karena tidak sabar, jin membanting kepalanya ke panggangan. Blondie merasakan panas panggangan membakar wajahnya. Jin mengulangi pertanyaannya, menanyakan di mana rekan-rekan satu timnya. Blondie tidak punya pilihan selain memberitahunya bahwa mereka semua pergi ke arena terlarang. Akhirnya, setelah mendengar informasi yang dia butuhkan, dia memutuskan untuk menghancurkan kepala Blondie sepenuhnya. Dia kemudian mendongak, tujuannya sekarang adalah arena terlarang. Di atap Target Place, orang-orang terlihat sedang menyiapkan ritual kebangkitan. Mereka merengek, tetapi bos mereka sangat waspada terhadap seseorang dan harus menyiapkan ini. Dia mengakui bahwa mereka membunuh untuk mencuri harta karun, tetapi pria yang dia waspadai itu seolah-olah dilahirkan untuk membunuh. Sementara itu, Wendy terus dengan putus asa memanggil Lester yang terjebak dalam ledakan. Dia pun lega, Lester menjawab dan meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Dia berhasil membuat penghalang untuk melindungi dirinya dari api. Wendy segera menggunakan sihirnya untuk membantu Lester keluar dari tempat itu, tetapi Lester menyuruhnya berhenti karena benda ini melahap kekuatan. Wendy terkejut saat sihirnya ditarik darinya. Dia segera melakukan apa yang diperintahkan dan memutus kekuatannya. Dia kemudian melihat sihir yang mulai menggerogoti kemampuannya. Shan dan Freya terkejut dengan kemampuan seperti ini dan menganggapnya aneh dan menyeramkan. Saat itulah Yuuki akhirnya berdiri dan memberitahu Wendy bahwa dia hanya bisa bertahan 10 menit lagi. Mereka melihatnya yang sedang berjuang mempertahankan perisainya untuk menahan serangan. Mereka juga melirik wanita, laba-laba yang terperangkap di dalam sangkar. Yuuki kemudian menyatakan bahwa gadis laba-laba itu akan menjadi miliknya, yang disetujui Wendy dengan syarat dia hanya akan mengambil gadis itu saja. Mereka berdua menyetujui persyaratannya, dan Yuuki mulai bergerak. Awan energi kebiruan kemudian muncul di atas kabut ungu di bawah. Pyro terkejut melihat ini. Awan kebiruan itu bersinar sangat terang di atas Hiro yang bersembunyi di bawah, serta Lily yang tampak tidak terganggu saat dia terus duduk santai. Yuuki kemudian berbicara dan meminta seseorang untuk keluar karena dia sudah ada di sana. Rupanya Aul bersembunyi di mayat dari tadi, berbicara karena menurutnya situasi ini menarik. Bahkan Lily terkejut dan bertanya kapan Aul sampai di sana. Hiro juga terkejut dan bertanya kemampuan macam apa itu, merasa bahwa dia juga terlihat. Wendy mulai melepaskan percikan kekuningan saat dia memperhatikan mereka berempat. Dia kemudian menggertakkan giginya saat dia mengumpulkan kekuatan untuk jurusnya. Dalam sekali serang, dia menembakkan beberapa panah petir ke arah musuh. Mayat tempat Aul bersembunyi terkena serangan. Lily dengan mudah menghindari salah satu panah, sementara Hiro terkejut karena dia terlihat oleh musuh. Pyro nyaris tidak bisa menghindari panah yang diarahkan tepat ke kepalanya. Dia kemudian menggunakan jurus apinya agar bisa mendapatkan kembali pijakannya. Dia baru saja akan lengah, tetapi kemudian terkejut melihat panah-panah itu datang lagi ke arahnya. Dia mati-matian melarikan diri karena tidak percaya panah-panah itu memiliki kemampuan pelacak. Di luar kampus, berdirilah Hiro yang mengatakan bahwa para mahasiswa Huaking sangat menakutkan.
Setelah melihat level yang harus dia capai, dia tahu bahwa prioritasnya adalah menjadi lebih kuat dengan cepat. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang familiar saat dia melihat ke bawah. Dia melihat Jin berjalan di sekitar tempat itu, memancarkan aura merah gelap. Hiro kemudian melompat turun dan memanggil Jin yang sepertinya tidak mendengarnya. Dia memegang bahunya dan bertanya apa yang terjadi padanya. Tapi tiba-tiba, Jin mengeluarkan aura merah tua yang kuat yang mendorongnya mundur. Hiro benar-benar terkejut menggertakkan giginya saat melihat keadaan aneh Jin. Jin balas menatapnya dengan mata merah dan ekspresi marah. Hiro mengenali kekuatannya yang aneh dan bertanya apa yang terjadi dalam waktu sesingkat itu. Tiba-tiba, permata itu mulai bereaksi terhadap kekuatan yang dipancarkan Jin. Hiro bertanya-tanya apakah itu kekuatan yang bocor, tetapi dia menyimpulkan bukan itu masalahnya. Dia menyadari bahwa kekuatan ini mirip dengan api pyro, tetapi reaksi permata itu terasa lebih tenang. Dia hanya bisa mengepalkan tinjunya saat melihat Jin pergi dalam keadaan seperti itu. Sementara itu, Pyro terlihat putus asa meminta Lily untuk menyelamatkannya. Lily memperhatikannya saat dia berteriak dengan menyedihkan sambil dikejar oleh panah petir. Tiba-tiba, dia mengenali sebuah aura dan menyadari bahwa formasi telah diaktifkan. Dia kemudian memanggil Wendy, menyapanya sebagai gadis pemanah. Dia kemudian menyuruhnya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya saat mereka bertemu lagi, yang dijawab Wendy dengan kesal bahwa dia tidak akan pernah bisa lolos dari panahnya. Lily tidak menjawab dan mulai melakukan warp melalui ruang. Panah petir yang dilepaskan Wendy meleset dari sasaran dan Lily berhasil kabur. Wendy sangat terkejut melihat panahnya gagal. Tiba-tiba Lily muncul di depan Pyro yang masih dikejar oleh panah petir. Dia kemudian mendesaknya untuk mengulurkan tangannya yang membuat Pyro senang. Begitu dia meraih tangannya, dia menariknya keluar dari jalur panah, dan mereka melarikan diri. Melihat ini, Shan dan Freya bertanya-tanya apakah Lily adalah seorang profesional tipe ruang yang sangat langka. Di luar tempat itu, portal Lily muncul dan mereka berdua keluar. Pyro merengek bahwa dia terlihat menyedihkan di depan musuh, yang dijawab Lily dengan bertanya apakah dia tidak ingin diselamatkan. Pyro berkata dia tidak ingin lari, tapi Lily malah memindahkan panah itu ke dimensi lain. Tapi dia kemudian mengungkapkan bahwa rencananya telah berubah. Mereka kemudian terkejut melihat bahwa ritual kebangkitan telah menjadi kacau. Entitas dari lingkaran kebangkitan mulai membantai semua orang yang terlihat. Pyro bertanya apa yang dilakukan orang-orang itu. Sementara Lily berkata mereka mencoba membangkitkan laba-laba berwajah manusia, Yuuki dan perhimpunan pemburu bersama Wendy dan Lester berdiri di hadapan laba-laba manusia itu. Mereka berencana untuk mengungkap wujud asli monster ini. Energi tak stabil dari ritual kebangkitan mulai mengamuk liar. Lalu, energi itu menembakkan sinar merah yang kuat ke langit. Pyro menatapnya dengan takjub, sementara Lily menyuruhnya berhenti karena mereka harus kabur. Sinar itu kemudian jatuh dari langit, yang membuat Yuuki menatapnya dengan terkejut. Sinar itu jatuh tepat ke wanita laba-laba yang berada di dalam sangkar. Di luar tempat itu, semua orang melihat lingkaran kebangkitan yang kuat aktif di atas mereka. Sementara itu, Owl merasuki mayat lain dan berbicara kepada Yuuki. Dia lalu menyeringai lebar, memulai pembantaian seluruh kota. Lingkaran kebangkitan itu semakin kuat dan memancarkan energi yang lebih besar. Semua orang yang melihat ini menyadari bahwa itu berasal dari 18 tanah terlarang. Dari lingkaran kebangkitan di langit, muncul jaring laba-laba. Wanita laba-laba itu kemudian melompat ke atasnya, meminta lebih banyak jaring untuk menyelimuti dirinya saat mendarat. Hiro menatapnya, bertanya-tanya apa itu. Kemudian terungkap bahwa semua mangsa dalam radius 1 kilometer dari domain ini levelnya akan ditekan. Saat melihat wanita laba-laba menyelimuti dirinya, Hiro bertanya-tanya bagaimana dia akan berburu. Tapi tiba-tiba, laba-laba yang tak terhitung jumlahnya dipanggil dari jaringnya dan turun menyerang penduduk kota. Semua orang berlari dengan putus asa saat laba-laba mulai membunuh mereka satu persatu. Hiro memuji kecerdikan wanita laba-laba karena menggunakan panggilan untuk menyerap poin pengalaman. Namun, monster-monster ini saja tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Hiro melompat ke udara, mengincar salah satu laba-laba saat dia bersiap untuk menyerang. Dari bawah tanah, malaikat maut kemudian muncul sambil memegang tombak. Tombak itu kemudian menembus kepala laba-laba dan meluncur langsung ke arah wanita laba-laba. Di udara, Hiro meraih tombak itu dan memanfaatkan momentumnya. Tombak itu membawanya langsung ke kepompong wanita laba-laba. Dia kemudian mengeluarkan permata itu, berencana untuk mengalahkan pemimpinnya terlebih dahulu. Permata itu mulai menyerap energi dari wanita laba-laba. Melihat tidak ada perlawanan, Hiro lengah. Wanita laba-laba di dalam kepompong sedang tertidur saat dia menyerap poin pengalaman. Tapi tanpa sepengetahuan semua orang, tanda di belakang tengkuknya mulai bersinar. Tanda itu kemudian mekar dan melepaskan cacing-cacing kecil tak terhitung yang merayap di tubuhnya. Tiba-tiba, Hiro merasakan sesuatu yang berbeda saat dia menyerap energi wanita laba-laba. Dia melirik kepompong yang mulai berperilaku aneh. Kepompong itu mulai melepaskan energi yang sangat besar yang mendorong Hiro menjauh.
Di suatu tempat di kota Eversleep, Pyro terkejut bahwa wanita laba-laba itu adalah bagian dari rencana Owl. Dia kemudian mengungkapkan kepadanya bahwa dia sengaja tidak diberitahu mengingat kepribadiannya. Dia menambahkan bahwa jika Pyro tahu mereka hanya berpura-pura menyerbu wanita laba-laba, dia tidak akan bersikap wajar. Mereka kemudian memasuki sebuah gedung dan melihat sepucuk surat di atas meja. Lily mengambilnya, menyadari itu adalah pesan Owl untuk mereka. Kemudian terungkap bahwa kutukan yang dia tanam di dalam wanita laba-laba itu telah dipicu oleh seseorang. Sementara itu, Hiro mendapati dirinya terbaring di tanah dan penuh luka memar. Dia mencoba bangkit, teringat ada sesuatu yang terbangun di dalam kepompong dan memaksanya mundur. Dia menatapnya, bertekad untuk mengungkap apa itu. Tiba-tiba, dia melihat ledakan dari jarak yang cukup jauh yang mengejutkannya. Saat dia melihat Freya dan para siswa lainnya terlempar. Ternyata Yuuki baru saja melepaskan serangan yang kuat. Dari tanah, sesosok kerangka mulai menyusun dirinya sendiri sambil memuji Yuuki. Itu tak lain adalah Owl sendiri yang berspekulasi bahwa Yuuki ingin membunuhnya. Dia kemudian menyuruhnya untuk bergegas dan mencoba membunuhnya sebelum wanita laba-laba itu tumbuh dan mencapai level 30. Owl kemudian mengajukan sebuah saran. Yuuki akan menjinakkan wanita laba-laba dan Owl akan membantai semua orang. Yuuki sepertinya tidak menyukai saran itu dan mengancam akan membunuh Owl. Owl tidak terganggu, mengatakan dia tidak menyangka Yuuki akan bertindak seperti ini. Dia kemudian memancarkan energi yang menakutkan dan luar biasa saat dia berkata bahwa Yuuki telah mengecewakannya. Namun, dengan satu gerakan cepat, Yuuki berhasil menyelinap di belakang Owl. Baru saat itulah Owl menyadari bahwa Yuuki akan melancarkan serangan terhadapnya. Itu adalah kemenangan mudah bagi Yuuki saat dia langsung menghancurkan tubuh Owl. Dia kemudian dengan percaya diri menyatakan bahwa dia tidak akan pernah memilih. Tubuh kerangka Owl yang hancur tergeletak tak bergerak di tanah, tapi itu belum akhir baginya saat energi merahnya mulai memadat. Energi merah itu mengambil wujud humanoid saat berbicara. Itu adalah Owl yang memintanya untuk memilih antara menderita hidup-hidup atau mati dengan enggan. Yuuki terkekeh, menyatakan bahwa dia bisa dengan mudah menemukan tubuh aslinya. Mendengar ini, Owl terkejut. Yuuki kemudian merentangkan tangannya ke samping dan melepaskan energinya. Sebagai penguasa ruang, Yuuki bisa merasakan setiap kehadiran yang bersembunyi di tempat itu. Mendengar ini, Owl berpikir kemampuannya terlalu hebat. Dengan penghalangnya yang menyelimuti seluruh zona terlarang, dia bisa merasakan kehadiran semua orang yang berdiri di sana, dan itu cukup baginya untuk menghadapi Owl. Dia tidak membuang waktu dan mengeluarkan jurus pemusnahnya. Dalam sekejap, semuanya mulai hancur menjadi ketiadaan. Energi kuat yang dilepaskan cukup untuk mendorong semua orang mundur. Shan terlempar ke tanah, menggertakkan giginya saat dia jatuh. Freya kemudian bertanya apakah Shan baik-baik saja sementara Hiro berdiri di sana. Namun saat melihat Hiro, Shan menjadi sangat marah. Dia segera menyerang Hiro, membawa dendam dari sebelumnya. Tapi serangannya dengan mudah ditangkis oleh malaikat maut, membuat Shan terkejut saat melihatnya. Malaikat maut itu cukup kuat untuk mendorongnya menjauh dan membuatnya terbang. Shan sangat terkejut saat dia melihat Hiro dan panggilannya. Dia tidak percaya bahwa Hiro lebih berbakat darinya, bisa berkembang secepat ini. Freya kemudian menyuruhnya untuk berhenti main-main lagi. Dia berkata bahwa ini bukan waktunya untuk itu, tanpa tahu seekor laba-laba sedang mengincarnya. Untungnya, Hiro cukup cepat untuk menyelamatkannya dari bahaya. Menyadari keadaan laba-laba yang lebih ganas, mereka tahu induk laba-laba akan segera keluar, tetapi Freya tidak bisa pergi dan mengorbankan monster emas ungu itu. Itu adalah garis keturunan yang sudah lama tidak muncul, dan kemunculannya kurang dari 5% dalam sejarah monster. Tapi tetap saja, risiko yang harus mereka hadapi sekarang terlalu besar. Sementara itu, Yuuki menyatakan bahwa Owl adalah yang pertama lolos dari jurus pemusnahnya. Dengan percaya diri, dia menyatakan bahwa dia akan mengingatnya. Sementara itu, dua pemburu lagi terlihat di luar tempat itu. Owl berkata bahwa Yuuki bukanlah target yang mudah, sementara Baki berkata segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Dia menambahkan bahwa Yuuki tidak akan pernah memalsukan kelemahannya mengingat kepribadiannya. Mengetahui Yuuki adalah tipe ruang, Owl menebak bahwa Yuuki hanya melepaskan diri dari tekanan domain. Dia kemudian menyadari bahwa dia tidak bisa mengisolasi ruang yang merupakan kelemahannya. Baki menutup matanya dan bertanya mengapa dia ada di sana. Yang dijawabnya bahwa dia awalnya hanya datang untuk memeriksa parasit terkutuk yang dia tanam pada wanita laba-laba. Saat Baki berdiri, Owl mengingatkannya untuk tidak mengacaukan rencana itu. Mendengar sikapnya yang menantang, Owl hanya bisa menghela napas dan berkata bahwa dia tidak punya disiplin sama sekali. Tapi tetap saja, ini bukan perjalanan yang sia-sia baginya. Lagi pula, dia menemukan Jin, inang yang menarik untuk energinya.
Aul mengangkat tangannya, memunculkan bola energi merah tua saat dia menyatakan JN sebagai inang berikutnya. Dia kemudian melepaskan kutukan tak terhitung jumlahnya yang seperti cacing, menyebarkannya kemana-mana. Cacing-cacing itu mulai menggali ke dalam tubuh manusia yang mereka temukan, menembus punggung dan dada mereka untuk masuk ke dalam tubuh. Salah satu cacing ini kemudian mendekati Giant, masuk ke tubuhnya melalui bagian belakang kepalanya. Sekarang, rencana Aul siap terwujud. Dengan begitu banyak orang yang terinfeksi, dia berencana melahirkan raja baru melalui tubuh Jane. Manusia yang terinfeksi meraung saat mereka menyerbu ke arah Giant. Hiro melihat ini dan mengenali pria tua itu, yang membuat Freya bertanya apakah dia mengenali seseorang. Dia mengungkapkan bahwa dia pernah bergabung dengan kelompok Giant, orang yang sedang dikerumuni saat ini. Freya merasakan ada yang aneh, berspekulasi bahwa dia telah meminum setidaknya 3 pil terlarang. Pil-pil ini diberikan kepada para budak yang terikat kontrak, mengandung kekuatan mentah yang tidak dapat ditahan oleh tubuh manusia manapun. 1 pil merusak organ dalam, dan meminum 3 pil pasti akan membunuh seseorang. Ternyata alasan dia tidak meledak adalah karena permata itu menyerap kekuatan pil tadi. Hiro mendekati GN, mengatakan dia ingin GN mengantarkan surat itu kepada keluarganya sendiri. Tapi Freya segera menghentikannya, mengatakan dia tidak bisa pergi. Hiro kemudian bertanya padanya apa alasan dia tidak bisa pergi. Freya mengaktifkan skillnya, memintanya untuk melihatnya sendiri. Dia kemudian meletakkan jari-jarinya di dahinya dan mengaktifkan kemampuannya. Sebuah segel bercahaya di tangannya memancarkan energi hijau. Itu adalah skill yang disebut pohon kehidupan. Hiro bertanya mengapa dia merasa terhubung dengan detak jantungnya, yang dijawab Freya bahwa dia bisa menyerap luka apapun yang diterima Hiro. Mendengar ini, Hiro dengan cemas bertanya pada Freya apakah dia akan baik-baik saja. Freya hanya menggodanya dan berkata, pohon kehidupannya tidak akan mati semudah itu. Hiro berdeham dan bertanya bagaimana kemampuannya akan menghentikannya. Tetapi ketika dia membuka matanya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat pohon-pohon yang melambangkan kekuatan hidup orang-orang di depannya. Freya menjelaskan bahwa itu adalah pohon kehidupan mereka, dan pohon jin yang layu berarti dia sudah mati. Tiba-tiba, dia terkejut saat melihat hal lain. Ada parasit yang menempel di pohon kehidupan jin dan mengendalikan tubuhnya. Hiro menyadari bahwa kepompong itu memiliki cacing yang sama, yang membuatnya bertanya lebih banyak. Dia menggertakkan giginya, sementara Freya memberitahunya bahwa mereka tidak boleh gegabah. Tapi melihat keadaannya yang gelisah, dia berkata bahwa ini tidak seperti dirinya. Sementara itu, 2 pemburu terlihat melayang di atas kota sambil menunggangi monster bersayap. Mereka sedang mempertimbangkan untuk memberitahu Yuuki agar mundur. Tapi sisi baiknya, ini berarti monster emas ungu akan menjadi milik perkumpulan pemburu mereka. Shan meraih tangan Freya dan bertanya siapa yang menghubungkan pohon kehidupan mereka padanya. Freya menarik kembali tangannya dan meyakinkannya bahwa dia juga masih bisa mengikat Yuuki. Tapi karena tahu Freya hanya bisa mengikat 2 orang, Shan tahu bahwa dia akan disingkirkan. Dia kemudian dengan marah menoleh ke Hiro, yang menanggapinya dengan sikap meremehkan. Ini membuatnya sangat marah, dan dia melepaskan energi kuat yang bertujuan untuk membunuh Hiro. Melihat skill level 16 miliknya, Hiro mempersiapkan diri untuk konfrontasi. Tapi tiba-tiba, ruang di sekitar Shan terputus, mengejutkan mereka. Begitu pula dengan Freya, yang juga terkejut. Mereka berdua kemudian diteleportasi menjauh dari Hiro. Di belakangnya kemudian muncul Yuuki yang menteleportasi Shan dan Freya ke sisinya. Hiro segera bersiap menyerang Yuuki, tapi Yuuki dengan mudah mengaktifkan skillnya untuk melawan. Sebelum Hiro bisa melakukan apapun, dia terjebak di dalam ruang yang diciptakan oleh Yuuki. Dengan 1 jentikan tangan, dia berhasil meningkatkan gravitasi di dalam dan membuat Hiro berlutut. Dia nyaris tidak bisa bernapas saat menggertakkan giginya, menahan rasa sakit. Tapi kemudian, segel pohon kehidupan di tangannya mulai bersinar. Saat itulah Yuuki menyadari bahwa Freya lah yang menderita kerusakan yang ditimbulkannya. Yuuki terdiam sejenak sambil menatapnya, lalu bertanya apakah dia benar-benar memberikan pohon kehidupannya pada Hiro. Dia kemudian mencibir, mengejutkan semua orang saat dia melepaskan skillnya. Shan merengek karena Yuuki melepaskannya begitu saja, sementara Hiro berpikir dia adalah monster. Shan kemudian bergegas memeriksa Freya yang terbatuk-batuk karena kerusakan yang diterimanya. Yuuki kemudian mendekati mereka, mengejutkan keduanya. Dia lalu mengeluarkan pil merah, memerintahkan Freya untuk meminumnya. Shan terkejut, bertanya dari mana dia mendapatkan barang selundupan terlarang itu sementara Hiro bertanya-tanya apa itu, tapi Yuuki tidak menjawab dan hanya berkata mereka sudah membuang terlalu banyak waktu. Shan sangat marah, mengatakan bahwa obat itu akan menghancurkan tubuh Freya, tapi Yuuki tidak peduli tentang itu, dan hanya membutuhkannya untuk menaklukkan monster emas ungu, membuat Shan terdiam dan tidak bisa membantah. Yuuki lalu pergi, mengancam akan membereskan Shan terlebih dahulu jika dia ikut campur lagi.
Sementara itu, Hiro bertanya-tanya mengapa Yuuki sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan dari domain perburuan. Dia lalu berbicara dengan nada provokatif, mengatakan Yuuki hanya menindas yang lemah. Yuuki menoleh ke belakang, tampaknya terpengaruh oleh apa yang baru saja dia katakan. Tapi kemudian, Freya tiba-tiba meraih tangannya. Dia memberitahunya bahwa tidak banyak waktu tersisa dan mengajukan diri untuk meminum obat itu. Dia berterima kasih kepada Hiro karena telah membelanya, tapi ini adalah kesepakatannya dengan Yuuki. Hiro terdiam mendengar kata-katanya. Dia menelan obat itu saat Yuuki mulai menciptakan sebuah ruang spasial di sekitar mereka. Mereka kemudian langsung menuju ke pompong induk laba-laba. Sementara itu, Shan dan Hiro saling berpandangan, tak bisa berkata-kata. Saat itulah seekor burung raksasa tiba-tiba mendarat di depannya, membawa dua pemburu. Kedua pemburu itu turun dari burung dan terus bertengkar satu sama lain. Wajah Shan berseri-seri saat melihat mereka, teman-temannya. Mereka kemudian bertanya bagaimana situasinya bisa menjadi seperti ini, yang dijawabnya kalau ceritanya panjang. Hiro kemudian melihat mereka berdua, berpikir bahwa keduanya kuat. Tiba-tiba, Shan menunjuk Hiro dan menyuruh mereka berdua untuk membantunya menghabisi Hiro. Mendengar ini, Hiro segera mempersiapkan diri untuk pertempuran. Salah satu dari mereka tidak mau repot-repot mendengar cerita lengkapnya dulu dan hanya ingin memuaskan tinjunya yang gatal. Dia berdiri di depannya, menyuruhnya untuk segera menggunakan kartu asnya jika ingin hidup. Sementara itu, Wendy dan Lester sedang berdiri di atas tebing. Mereka sedang melihat ke bawah ke arah Luke dan Zuya, yang saat ini sedang berhadapan dengan Hiro. Hiro berbicara, mengatakan Luke adalah bajingan ketiga dari Universitas Huaking yang membuatnya kesal. Dengan percaya diri, Luke memberinya 1 menit untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Tanpa sepengetahuannya, sesuatu dari bayangan Hiro merayap di tanah dan mendekati Luke. Wendy dan Lester tidak menyadari apapun, tetapi mereka merasa ada sesuatu yang aneh. Ketika Hiro mengangkat tangannya, barulah mereka akhirnya sadar bahwa itu adalah bayangan. Luke baru menyadari penyergapan itu ketika bayangan itu sudah berhasil mendekatinya. Dari bayangan itu, sesosok malaikat maut muncul dan melepaskan tebasan cepat. Luke berhasil menghindar, meskipun dia terkejut oleh serangan mendadak itu. Tapi Hiro belum selesai dan mengirim 2 malaikat maut lagi untuk serangan lanjutan. Saat Hiro terus memerintahkan para malaikat maut dengan kekuatannya, Luke mulai mengaktifkan kemampuannya sendiri sebagai balasan. Dia mulai berubah menjadi api, sementara malaikat maut mengacungkan pedangnya ke arahnya. Lalu ia menusukkannya ke depan ke arah Luke, yang nyaris tak bisa menghindar bahkan setelah menggunakan jurus apinya. Dia menyadari pedang itu bahkan menggores wajahnya, yang membuatnya terkejut. Hiro menatapnya dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan sambil menilai situasi. Lester terkejut bahwa Hiro mampu memaksa Luke keluar dari wujud apinya. Luke kembali mengambil kuda-kuda bertarungnya, mengakui kemampuan Hiro, tetapi mengatakan bahwa itu tidak cukup. Hiro membalas, mengatakan Luke akan mati jika level mereka sama. Sementara itu, Zuya tahu bahwa pertandingan ini akan berakhir sekarang. Wujud api Luke menggandakan kekuatannya, membuatnya mampu mengalahkan siapapun di bawah level 15 dalam satu serangan. Dia melepaskan pukulan dahsyat amarah apinya ke arah Hiro, sementara Hiro mengertakkan gigi bertekad untuk menghancurkan serangan itu. Dia lalu memanggil semua malaikat mautnya di sisinya, mengaktifkan formasi serangan sambil memperkuat otoritas monarkinya. Dengan satu tebasan ke bawah yang kuat dari malaikat mautnya, tanah terkoyak oleh energi ungu. Wendy, Lester, dan Shan semua terkejut saat melihat kekuatannya yang luar biasa. Bahkan Luke pun terkejut dan waspada melihat serangan yang tampaknya tak terhentikan itu. Saat itulah robot mecha raksasa Zuya tiba-tiba melindungi Luke dari serangan Hiro. Hiro terkejut, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Zuya berbicara dari robot mecha, mengatakan pada Hiro pertarungan ini sudah cukup, tetapi Hiro tampaknya tidak suka pertandingannya diganggu. Zuya lalu mengakui bahwa Hiro adalah level 13 terkuat yang pernah ia lihat. Tetapi saat mereka sedang berbicara, Hiro tiba-tiba merasakan sesuatu dirapalkan padanya. Dia mengenali jurus familiar anti-sihir milik Shan. Melihat ke arah Shan, dia terlihat menyeringai setelah melakukan taktik kotornya. Tapi kemudian, Zuya memarahi Shan dan menyuruhnya menyimpan anti-sihir untuk pertarungan melawan bos. Shan yang menyedihkan itu tidak punya pilihan selain menurut. Sementara Hiro merasakan skill anti-sihir yang dikenakan padanya telah terangkat. Dia lalu menatap Zuya, bertanya apa yang dia inginkan. Zuya menonaktifkan robot mechanya dan melompat turun di depan Hiro. Dia lalu memberitahunya bahwa dia ingin memberinya bagian dalam penyerbuan monster emas ungu. Mendengar ini, Hiro tidak percaya dan bertanya apa maksudnya. Dia juga menindaklanjuti dengan pertanyaan, apakah dia bisa membuat keputusan atas nama Yuuki. Zuya menjawab bahwa penyerbuan monster emas ungu memang membutuhkan seorang pemanggil yang kuat. Dan melihat Hiro, mereka memutuskan dia adalah kandidat yang baik untuk peran itu. Zuya menambahkan bahwa membawanya masuk tidak akan menjadi masalah bagi Yuuki sendiri mengingat situasinya.
Mendengar rencana ini, Shan dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya. Namun Zuya curiga bahwa situasinya bukan sekadar gelombang monster biasa. Luke menyuruhnya berhenti bersikap misterius dan menjelaskan situasinya dengan jelas. Hiro kemudian terkejut mendengar bahwa amukan gelombang monster itu disebabkan oleh kebangkitan monster iblis tingkat tinggi. Namun, ini semua hanyalah spekulasi Zuya. Shan lalu bertanya apakah situasinya cukup buruk untuk menyebabkan perang besar, tapi Zuya akhirnya mengungkapkan hal yang mengejutkan. Bagaimana mereka tahu hanya satu yang telah bangkit? Mendengar ini, Hiro benar-benar terganggu. Topik ini mengingatkannya pada sesuatu yang terjadi 10 tahun yang lalu. Saat wajib militer nasional terakhir terjadi, dia masih kecil. Di sana ibunya berdiri, bertanya ada apa dengannya karena terlihat begitu murung. Dia bilang dia sedih karena orang tuanya sepertinya akan meninggalkan mereka untuk perjalanan bisnis. Tapi Hiro tahu mereka tidak akan melakukan perjalanan bisnis, melainkan ke suatu tempat yang berbahaya. Kemudian ayahnya menimpali, bertanya, bukankah dia selalu mengagumi pahlawan sebelumnya? Dia menambahkan bahwa inilah tugas mereka sebagai pahlawan, untuk mempertahankan rumah dan negara mereka. Hiro kecil hanya bisa menatap mereka dengan kebingungan di wajahnya, begitu pula dengan adik perempuannya. Dia menunduk saat itu, meminta maaf kepada orang tuanya karena gagal melindungi adiknya. Tapi dia menatap dengan bangga sekarang, dengan percaya diri berbicara kepada ayahnya. Dia membawa pelajaran tentang kepahlawanan yang diajarkan ayahnya saat itu. Tiba-tiba, Yuuki melepaskan energi spasial yang kuat saat dia melayang di udara. Hiro menatapnya, tidak terpengaruh oleh jumlah energi luar biasa yang menerpanya. Para siswa dari perkumpulan pemburu juga ikut menatap dengan kagum. Tak lama kemudian, Yuki menyatakan keberhasilan rencananya. Laba-laba kecil yang meneror kota mulai hancur, berubah menjadi asap merah saat mereka menghilang satu persatu. Efek domain perburuan telah menghilang. Mereka tahu Yuuki telah menaklukkan wanita laba-laba itu. Lester menyimpulkan bahwa mereka mungkin akan menyerang monster iblis emas ungu berikutnya, dan bertanya apakah mereka masih akan bersaing. Mendengar ini, Wendy menggodanya karena begitu patah semangat, tapi Lester punya alasan yang kuat. Dia tidak pernah tahu bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka sebesar ini. Namun, Wendy tahu ada alasan mereka dikirim ke sini oleh Presiden. Ternyata setelah ramalan, mereka melihat bahwa Yuuki akan mengalami kemunduran pertama dalam hidupnya. Sementara itu, tangan Luke tiba-tiba menyala dengan api ungu. Zuya dengan cemas memanggil Luke. Sementara Luke tampak seperti kehilangan akal, Hiro segera mempersiapkan diri dengan malaikat mautnya. Tapi Luke kemudian mengeluarkan kurungan api yang memenjarakan Hiro di dalamnya. Hiro menyadari bahwa kurungan ini khusus untuk melawan kekuatan nekromansinya. Luke mendekatinya dengan aura yang membara, menyatakan bahwa inilah dirinya dalam kondisi puncaknya. Hiro membalas dengan mengatakan bahwa bentuk puncaknya tampaknya bahkan lebih lambat dari sebelumnya. Luke tidak akan mentolerir penghinaan ini dan segera maju untuk menyerang. Tanpa terganggu, Hiro bertanya apakah kecepatannya yang lebih lambat itu karena energinya terkuras lebih cepat. Tebakannya tepat sasaran. Luke takut dia akan tetap kalah darinya bahkan di puncak kekuatannya. Menolak menerima kenyataan ini, Luke melancarkan tinju api ke arah Hiro. Tapi Hiro hanya balas menatapnya, menyatakan bahwa dia sudah lama tidak menggunakan jurus ini. Hiro menatapnya dengan tatapan serius, melepaskan haus darah yang sangat kuat. Di sisi lain, Luke membeku dan terkejut. Langkahnya terhenti dan dia jatuh ke tanah sambil gemetar ketakutan. Dia menggertakkan giginya dan mendongak hanya untuk melihat malaikat maut tepat di depannya mengacungkan sabit ke arahnya. Dia mulai berkeringat saat sabit itu diayunkan ke arahnya. Untungnya baginya, robot mecha Zuya sekali lagi berdiri di sana untuk menghentikan serangan itu. Zuya menghentikan pertarungan dan menyuruh Hiro untuk menyimpan energi mereka untuk penyerbuan monster emas ungu. Namun, Hiro berkomentar bahwa sepertinya ada seseorang yang tidak ingin berhenti, merujuk pada Luke. Luke menggertakkan giginya, berpikir bahwa tidak pernah ada yang membuatnya merasa takut ini. Dia dengan marah berdiri dan menuntut pertandingan ulang, mengatakan dia tidak mengakui ilusi yang dilakukannya, tetapi Zuya menyuruhnya untuk berhenti, mengingatkannya akan gawatnya situasi. Mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain mendengarkan dan mematuhinya. Dia berbalik dan menyatakan bahwa dia akan membalas dendam, meskipun mungkin tidak sekarang. Setelah masalah selesai, Zuya memperkenalkan dirinya dengan benar sementara Hiro melakukan hal yang sama. Tetapi mendengar asalnya, Zuya akhirnya menyadari bahwa dialah orang yang bangkit kedua kalinya yang disebutkan Freya. Mereka sekarang mengerti mengapa dia begitu kuat dan bertanya apakah dia sudah menguasai kekuatan kebangkitan. Namun, Hiro sama sekali tidak tahu tentang perubahan yang terjadi setelah kebangkitan kedua. Melihat ini, Zuya menyadari bahwa dia belum diganggu oleh faksi-faksi. Dia tahu bahwa begitu Hiro jatuh ke tangan mereka, dia hanya akan menjadi mesin perang seperti Yuuki. Melihat suasana hati Zuya yang memburuk, Hiro menyimpulkan bahwa perubahan yang dia sebutkan bukanlah hal yang baik.
Zuya hanya memberitahunya bahwa kekuatan individu yang telah bangkit tidak dapat diukur dengan level biasa. Melihat Hiro, dia bertanya-tanya betapa jauh lebih menakutkannya Hiro begitu dia menguasai keterampilan kebangkitannya. Setelah beberapa saat, Yuuki akhirnya turun bersama Freya, sementara Shan dengan cemas memanggilnya. Dia kemudian mengancam akan membunuh Yuuki jika terjadi sesuatu pada Freya, tetapi Freya meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Sekarang, Zuya mendesak Hiro untuk bersiap-siap karena mereka akan menghadapi monster emas ungu. Sementara itu, Wendy dan Lester bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Di bawah mereka ada Yuuki, Luke, dan Zuya yang sedang membicarakan rencana mereka. Setelah mendengar berita tentang gelombang monster, Yuuki bingung. Zuya menjelaskan bahwa gelombang monster yang tiba-tiba ini mencurigakan dan mereka harus meninggalkan tempat itu dalam waktu 3 hari. Dia menambahkan bahwa mereka beruntung ada Hiro di sana dan menyarankan agar mereka mengizinkannya bergabung. Tapi kemudian, Yuuki berkata, tidak perlu repot-repot karena dia mengeluarkan sebuah gulungan emas. Melihat ini, Hiro terkejut. Freya memberitahu Hiro bahwa ini adalah peta alam rahasia yang pernah dia ceritakan sebelumnya. Dia menambahkan bahwa ini adalah peta lengkap menuju bos monster emas ungu, sarang sayap violet. Yuuki mulai membuka peta itu dengan anggun dan prosesnya mulai membelah tanah menjadi 2. Retakan itu semakin lebar, membuka jalan yang menuju ke jurang terdalam. Hiro melihat ke bawah, sementara dijelaskan bahwa peta itu harus dibuka di koordinat tertentu. Yuuki lalu menatapnya, menyuruhnya masuk jika dia tidak takut mati. Tanpa sedikit pun keraguan, dia langsung melemparkan dirinya ke dalam retakan di tanah. Namun, semua orang khawatir ini sekarang akan membuat pintu masuk rahasia yang sebenarnya diketahui banyak orang. Zuya merenung, bertanya-tanya apa yang coba dia lakukan. Sementara itu, 2 siswa berdiri di depan retakan itu dan merasakan aura monster di dalamnya. Zuya lalu menyarankan agar mereka tidak turun, membuat mereka bertanya-tanya apakah dia tahu apa yang ada di dalam sana. Tapi dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Sekarang kelompoknya melompat bersama-sama ke dalam lubang retakan itu. Melihat ini, para siswa lain yakin ada harta karun dan ingin bersaing.